Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah mengajarkan dinul Islam kepada kita semua. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengenal Islam. Beliau yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang diperintahkan pemilik alam semesta. Noise ya. Kenapa setiap kita live ada suara noise? Ada apa lagi ini, teman-teman? Bukankah semuanya sudah baik-baik saja semalam? Ya. Kalau gini gimana? Masih ada suara bisik, teman-teman. Mungkin maksudnya suara ini ya, suara kumur, ada suara mesin. Suara mesin kali, mesin apa? Mesin ini, kumur bor. Karena sudah mulai pekerjaan kumur bor untuk masjid Nur Maulida. Aman kan sekarang? Wih, keren kali. Masih berisik juga. Oh lala mama Yang di YouTube gimana? Aman nggak yang di YouTube? Teman-teman YouTube aman nggak? Masih juga. Masih ada suara air. Masih. Kalau gini selalu bermasalah dengan suara ya. Masih noise. Kalau gini gimana teman-teman? Ada enggak? Masih ada enggak? Cek. Apakah masih ada suara noise? Ada? Masih? Oh mama. Kalau gini masih ada? Suara hujan. Suara hujan rintik-rintik setiap lahir dengan suara noise. Kayak gini gimana? Masihkah ada suara hujan, teman-teman? Mau sampai kapan begini terus? Padahal sudah pakai songkat baru. Apakah aku harus pakai toa biar suaranya mantap? Teman-teman, sampai kapan begini terus? Padahal sudah pakai songkat. Apakah aku harus pakai toa biar suaranya mantap? Teman-teman,
Suara dari mana itu? Cek 1 2 tes 1 2 3 cek monitor cek monitor 1 2 tes 1 2 tes monitor. Pairing. Tes 1 2 tes. Halo teman-teman, cek. Masih suara apa itu ya? Itu suara dari mana ya? Hah? Kira-kira suara dari mana itu ya? C 1 2 tes mic cici tes cek. Nah, masih ada. Tes cek C 1 2 tes mic cici tes cek. Entahlah teman-teman, aku juga pusing. Gimana itu? C 1 2. Gimana teman-teman, udah bagus nggak suaranya?
satu dua. Gimana teman-teman? Udah bagus semuanya. Pairing. Hey, kenapa ya kayak gitu? Kemarin normal padahal tadi malam juga bagus. Headset bagus headsetnya. Apa lagi nih? Pairing. Kenapa kayak gini kali nasibnya ini? Songkaknya ini teman-teman. Halo, tes gimana? Udah bagus? Halo, cek 1 2 tes mic. Halo teman-teman, gimana suara saya? Iya, 1 2 3 tes mic C, coba tes mic cek 1 2 tes mic C tes cek 1 2 tes 1 2 mic C cek 1 2 tes mic C ha tes 1 2 tes mic cek. Gimana teman-teman? Udah ya. Ini mau dibuang di selokan ini yang menjual ini. Mana dong? Baru dibeli. Ya, silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. User. Aman teman-teman, semangat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus guru, bagus di Bogor, bagus. Bagus, Ya, alhamdulillah. izin turun Siap. sudah bagus bang, cek izin turun. Assalamualaikum. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Halo Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Minta waktu sebentar aja Bang Jumah, ada sedikit yang mau disampaikan. Ya, silakan. Jadi gini Bang, saya ini kan mencatat materi-materi yang disampaikan Bang Jumah. Nah, saya itu punya keinginan, rencana itu mau saya jadiin buku gitu. Nah, saya mau tanya Bang Jumah, boleh apa enggak kan gitu. Iya, silakan aja Bang. Nanti mau buat buku atau apa ini? Ya, rencana mau buat buku Bang. Boleh aja sih. Boleh aja, tapi nanti coba bagian humasnya coba nanti hubungi bagian humasnya Bang. Atau gini aja Bang. Atau gini aja, saya DM Bang Juma, nanti minta Telat nomornya harusnya Bang. di DM dulu baru naik ke sini.
Gitu loh bang. Soalnya saya yang nomor lama itu udah nggak apa? Oh, oh gitu, siap-siap. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Yang muslim jangan sita waktu saya ya, please. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat sore, semangat sore. Halo, susu kecil. Ini muslim ya teman-teman ya. Kita blokir ya. Ini sudah 3 kali. Saya merasa terganggu dengan akun Anda, maaf. Saya blokir. Nah, mampus. Tamu. Aku kenal yang tujuannya suka mengganggu ya. Saya blokir, mohon maaf. Akun-akun muslim yang mengaku muslim yang sering naik ke ini komal tanpa tujuan yang sesuai dengan peruntukan komal ini, saya blokir. Artinya kan Anda nggak butuh materi dialog. Nah, mending saya blokir aja kan gitu. Pantau lagi kita, mantau-mantau. Halo juga. Selamat siang guru. Siang juga saudaraku. Gimana? Ada pasien nggak di sebelah? Enggak ada pasien, sudah pada kabur. Kok bisa gitu ya? Pasiennya Iya. selalu ngumpet. Pasien kalau jam segini mungkin mereka belum pulang. Mungkin sore ada, kita mainkan mereka nanti. Oke, baik abangku, baik. Di kontak-kontak saja. Senggol-senggol Siap, saja. guru. Kalau ada Siap. yang ngeyel. Iya, kalau ada yang ngeyel saya sunat lagi guru. Allahu Akbar. Oke, Iya. abangku, thank you. Salam sama teman-teman. Oke, baik Oke. guru, terima kasih Ya, sudah mampir. Sama-sama. Iya, selamat siang kembali. Siang. Oke, teman-teman, ternyata di sana belum ada juga, kata beliau. Oke, teman-teman sekalian, mohon dimengerti ya, kita mengajak diskusi itu non-muslim. Kita cari dulu. Habis itu kita jambat. Halo, semangat siang. Semangat siang abang. Halo. Padahal kalau ini ya kan ya, tinggal duduk aja bikin kopi gitu. Halo, semangat sore menjelang siang. Nah, kan inilah yang disebut puru-puru kangkang. Tadi ada yang nge-DM saya, apakah kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu Dajjal.
Dajjal Al-Masih. Apakah Saudara Bez G202 syukran, apakah Al-Masih atau Kristus yang mendatangi orang-orang yang tidak lagi menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu adalah Dajjal? Saya katakan iya, karena memang Dajjal itu gelarnya Al-Masih. Nabi Isa gelarnya juga Al-Masih. Al-Masih ini Mesias, Mosiah kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani Kristus. Jadi Kristus ini Dajjal. Kalau Kristus yang bukan Dajjal itu Yesus Al-Masih atau Isa Al-Masih. Tapi ada yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Dajjal. Nah, di dalam internal Kristen juga ada Dajjal, ada Kristus palsu. Nah, Kristus palsu inilah yang Dajjal itu yang dimaksud dalam Islam. Sedangkan pengikut Dajjal adalah mereka yang menolak ajaran Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat pengikut Dajjal dengan pengikut Yesus Kristus, Yesus yang bukan Dajjal maksudnya ya, atau yang Kristus palsu, itu memang ada mirip-miripnya. Sulit bagi kita untuk membedakan antara pengikut Kristus dengan pengikut Dajjal. Halo, selamat siang. Semangat siang. Halo. Gitu ya teman-teman. Sulit bagi kita umat Islam untuk membedakan antara pengikut Isa Al-Masih dengan pengikut Dajjal Al-Masih, karena sama-sama mengaku pengikut daripada Nabi Isa. Jadi sulit, kecuali kita masuk mengajak mereka berdiskusi, lalu kemudian kita membongkar dari dalam. Salah satu cara kita membongkar dengan membawa tema seperti ini: apakah mereka pengikut Dajjal atau mereka pengikut Nabi Isa, atau yang mereka sebut Yesus. Nah, itu dia. Karena kalau pengikut Isa atau Yesus anak Maria, yaitu artinya bahwa mereka akan melakoni rutinitas keagamaan sama seperti yang dilakoni oleh Yesus. Tetapi kalau ternyata bertentangan dengan yang Yesus ajarkan, berarti dialah anti itu, tapi mengatasnamakan Yesus, namun ajarannya berbeda dengan Yesus, kan gitu. Kemana-mana mereka menjual Yesus, tapi prakteknya mereka bukan pengikut. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Katolik, Protestan, Islam Bang, maaf Bang. Sorry turunkan saja Bang. Maaf Bang. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Hardi, semangat siang. Selamat siang Bang. Protestan, Katolik, Abang? Protestan. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Silakan Bang. Materi kita terkait silakan. Siapa antikristus? Saya maksudnya gimana nih Bang? Antikristus ini. Siapa antikristus? Anti terhadap nabi Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel.
Lalu kemudian mereka menampakkan diri seakan-akan pengikut Nabi tersebut, tapi sebenarnya mereka itu adalah anti terhadap Nabi itu. Hanya memakai namanya supaya mereka leluasa bisa menyesatkan banyak orang. Contohnya. Contoh, menyembah Yesus, menyembah Al-Masih, atau menyembah Kristus. Itu tanda yang sangat kuat kalau orang itu adalah anti terhadap Kristus, karena mereka malah menuhankan Kristus, padahal Kristus hadir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel untuk mengajak kaumnya Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah, kepada pencipta langit dan bumi. Tapi mereka justru menyembah kepada Kristusnya. Berarti mereka ini adalah anti Kristus. Begitu, Bang. Bagaimana ceritanya menyembah Allah sama menyembah Yesus? Perbedaannya di mana itu, Pak? Yesus itu Nabi, utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Ketika disembah berarti orang itu sudah melakukan penyesatan gitu. Menyembah contohnya Ya seperti yang saudara-saudara Protestan adakan di gereja. Mengibadahi, mentuhankan, menghakikatkan Kristus dengan pencipta langit bumi. Padahal Kristus itu ketika datang di tengah kaumnya hanya mengajak kaumnya menyembah kepada pencipta, sedangkan dirinya adalah ciptaan. Begitu, Bang. Tapi dibilang Tuhan kan tidak akan ada yang selamat kalau tidak melalui Yesus. Melalui bukan berarti menyembah. Bedakan menyembah dengan melalui. Yesus itu hanya jalan menuju kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia jalan menuju kepada keselamatan, bukan keselamatan itu sendiri. Dia hanya jalan, sebagai jalan titian yang harus dilalui manusia untuk sampai kepada tujuan. Yesus bukan tujuan. Sementara Kristen menjadikan Yesus itu tujuan. Nah, sesatnya itu di situ. Gitu. Bukannya di dalam 1 Yohanes itu dikatakan Allah bersama-sama dengan firman-Nya gitu, bukan itu dibilang ya, dikatakan 1 Yohanes ya. Yohanes 1 bukan 1 Yohanes. Ya, Yohanes 1. Tidak ada masalah dengan itu. Bapa Elohim bersama dengan firman-Nya. Maksudnya di situ adalah sifat. Sifat Bapa melekat pada diri Tuhan. Sifat Tuhan melekat pada Tuhan itu sendiri. Pembuktiannya apa? Di data nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti yang dimaksud di sini adalah sifat Allah yang melekat pada diri Allah, di mana Allah hanya berkata maka semuanya jadi. Hanya menginginkan maka semuanya jadi. Hanya berkehendak maka semuanya jadi. Termasuk Yesus dijadikan dari kehendak. Makanya dikatakan pada mulanya Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan perkataan Tuhan yang melekat pada Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, yaitu sifatnya. Sifat yang melekat pada Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sifat firman atau berkata yang ada pada diri Tuhan itu diimplementasikan ketika Dia ingin menciptakan manusia lahir tanpa ayah dengan mengatakan, aku Tuhan hendak membuat Maria mengandung seorang manusia dan hendaklah manusia menamainya Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Jadi penyembahan menurut abang ini sama Yesus contohnya di mananya cara penyembahannya? Yang kalian puji, yang kalian ibadahi, kalian menganggapnya pencipta yang nuzul ke bumi mengambil daging. Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Kalian menyetarakan Yesus itu dengan pencipta, sehingga nyata nampak itulah antikristus. Menganggap Yesus setara, sehakikat dengan pencipta. Nyata itu adalah antikristus. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi, yang disucikan, yang ditahirkan, yang ditasbihkan oleh Tuhan.
itu Mesias atau Kristus. Jadi ketika ada orang menuhankan atau mengibadahi atau menyetarakan, menyelaraskan antara yang membaptis dengan yang dibaptis, yang mengurapi dengan yang diurapi, maka orang itu sudah sesat. Gitu Bang. Tetapi di 1 Yohanes 1 itu dikatakan bersama-sama dengan firman-Nya. Lalu Yesus itu kan naik ke surga. Naik ke surga karena direncanakan, diupayakan dibunuh oleh orang-orang Kristen, pengikut Kristus Dajjal, kan gitu. Sehingga Tuhan menyelamatkan Kristusnya naik ke langit. Karena kalau tidak, maka akan dibunuh sama para pengikut-pengikut Kristus palsu ini. Bukannya mati dan bangkit. Ketika Yesus yang asli terangkat ke langit, yang mati dan bangkit itulah si Dajjal yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Beliau di mana ada nggak ayatnya, dalilnya bahwa di Alkitab ya, jangan di kitab yang lain, maksudnya di kitab ada nggak tertulis bahwasannya Yesus itu bukan mati? Yesus sendiri yang mengatakan itu. Di mana ada ayatnya Pak? Biar saya kita ini dulu. Lukas berkata di dalam Lukas, Yesus berkata dalam Lukas 24 nomor 44. Aku akan pergi meninggalkan dunia ini, bumi ini, sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Iya. Nah, di kitab Mazmur dikatakan Tuhan itu bukan mati. Ya. Di dalam Mazmur 118 nomor 17. Di situ dia mengatakan, aku tidak akan mati tetapi aku akan hidup. Aku tetap hidup. Aku tidak akan mati. Mungkin di surga tidak akan mati di surga Pak. Mungkin ya. Bukan. Ketika ia turun ke bumi. Kalau ke situ, artinya di Alkitab dikatakan mati dan bangkit dan naik ke surga. Istilahnya kalau kekristenan itu Pak, ya di situ makanya jadi dipuji, jadi disembah. Mungkin itu apanya? Kalau ada ayat yang ini, ayat jelas dikatakan Tuhan itu misteri, tidak mati. Banyak orang yang dibilangkan diserupakan, yang mungkin Kristen ini salah ke Kristen ini menyembah Yesus, tetapi karena Yesus mati dikatakan di Alkitab dan bangkit dan naik ke surga, dan Kristen meyakini bahwa dia adalah Allah yang di surga. Begitu mungkin pemahamannya Pak. Sederhananya begini Bung, yang mau disembah itu Yesus atau iblis? Yang mau disembah oleh manusia, yang ingin dirinya dituhankan itu Yesus atau iblis? Yang ingin dirinya disembah oleh manusia, siapa Bang? Bukannya Yesus minta disembah. Di mana Yesus minta disembah? Enggak, artinya bukan Yesus minta mau disembah. Tapi kenapa disembah? Berarti ada kekuatan yang menggiring manusia untuk menyembah dirinya dengan memakai nama Yesus. Contohnya saya buat dulu Pak ya. Saya menuhankan orang tua saya. Kenapa saya tuhankan orang tua saya? Karena orang tua saya memberikan yang terbaik sama saya, dan otomatis saya akan menyembah dia, dan saya takluk sama orang tua saya. Begitu istilahnya. Yesus pun mungkin kalau ada kejanggalan di bumi dibuat sesama manusia tidak sesuai dengan kehidupannya sehari-hari, mungkin manusia tidak akan menyembah dia. Tetapi karena Yesus membuat perbuatan baik, jadi ya otomatis begitu. Bagaimana kalau ternyata yang Anda sembah iblis memakai nama Yesus? Salah. Dan itu tidak Kenapa benar. bisa salah? Adakah Yesus mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya?
Tidak ada. Nah, lalu kenapa kalian berbondong-bondong menyembah sosok yang bernama Yesus itu? Namanya kekristenan ya bang ya. Kekristenan ini, ya kan itu kan sebagai apa dibilang? Itu udah dasar kita, ketuhanan kita. Nah, berarti berhasil iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan kalian. Sederhana kan? Iya, di mana ada tertulis Yesus itu adalah setan, iblis. Sekarang yang ingin disembah selain Tuhan siapa? Itu dulu. Orang tua saya sembah juga. Orang tua Anda ingin? Iya saya sembah, bukan dikatakan Orang tua sembah saya Anda, bukan ya. Orang tua Anda ingin nggak Anda menyembahnya? Saya sembah. Iya, Anda yang menyembah. Orang tuanya mau nggak? Ya mau. Orang tua Anda juga Dajjal ternyata. Fir'aun. Kenapa? Orang tua Anda Fir'aun. Kenapa? Karena hanya Fir'aun, hanya iblis yang ingin disembah selain daripada Tuhan. Penyembahan ini bagaimana penyembahan ini? Ya, penyembahan tergantung. Iya, Yang artinya Anda- penyembahan yang di mana maksudnya Pak? Ya, bedakan antara proskuneo dengan latria. Kalau proskuneo itu sujud menghormat, sebagaimana kita menghormat ke orang tua, Iya, itu betul. proskuneo. Iya. Tapi yang saya maksud di sini adalah latria, di mana Apa Anda latria itu? latria Apa itu latria ini, Pak? bahasa Yunani, mentauhidkan, mengilahkan, menganggap dia itu pencipta. Yang kepadanya bukan salah kalau kayak gitu salah. Kalau Terus kita kenapa bilang Anda bawa-bawa? saya sebagai Kenapa Anda bawa orang tua Anda? Yang saya maksud ini Jangan. iblis. Yang saya maksud ini iblis ingin diilahkan. Jangankan Iya. orang-orang Kristen yang tak ada iman, Yesus aja sebagai Bapak dulu. Coba Pak. Yesus aja yang jelas-jelas dia adalah hamba yang taat, dia adalah Mesias, diajak iblis untuk menuhankan dirinya. Apalagi kalian yang tidak punya iman. Bagaimana orang beriman ini? Coba dulu terangkan dulu Pak yang beriman ini. Diselesaikan dulu di sana. Siapa yang mau diilahkan selain pencipta? Allah Bapak Yesus di atau surga. iblis? Ya Yesus lah. Nah, di mana Yesus ingin diilahkan? Di mana? Bukan mau diilahkan. Terus Emangnya kenapa diilahkan? Tuhan pernah ngomong sembah aku kata Tuhan Allah di surga. Tuhan yang benar itu mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau harus berbakti hanya kepadaku. Jikalau ada ilah lain atau ada orang, baik itu bapakmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, mengajak engkau menyembah, membujuk engkau menyembah, mengibadahi, melatriakan selain daripada aku, bunuhlah dia. Nah, ini sekarang Anda berbondong-bondong mengilahkan yang bernama Yesus. Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti Yesus sudah menubuatkan akan datang iblis menyamar menjadi Yesus. Nah, sekarang Anda penyembah-penyembah Yesus itu, yang menyamar Yesus itu. Anda sadar? Allah saya nggak kenal. Allah Bapak di surga saya nggak kenal. Nah, terus karena Anda tidak mengenalnya maka Anda menyembah iblis dalam nama Yesus gitu. Tidak pernah saya sembah iblis. Loh, jadi yang bernama Yesus ini sopore. Keiblisan itu bagaimana keiblisan itu kok bisa dibilang jadi Dia iblis? minta diibadahi. Dia mau dianggap sebagai pencipta. Siapa yang Pria. bilang Tuhan? Siapa yang bilang? Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu sehakikat dengan pencipta atau tidak? Ya si hakikat. Nah, itulah iblis. Itulah iblis yang Anda hakikatkan dengan pencipta dalam nama Yesus. Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu sehakikat dengan pencipta? Yang ngajarin siapa? Ada Yesus ngajarin? Ada?
Ada? Tidak ada, Bang. Iblis yang ada dalam diri-diri kalian itu, Tidak Bang. ada yang selamat kalau tidak melalui saya. Melalui itu apakah artinya dia mensehakikatkan dirinya dengan Tuhan? Dengan Bapa? Melalui itu menjalankan firman-firmannya. Hei, Yesus juga mengatakan para pesundal dan pemungut cukai masuk ke dalam surga sampai kepada Bapa hanya melalui Yohanes Pembaptis. Matius 21 nomor 31. Orang-orang juga selamat. Iya. Nah, terus kenapa Iya, Anda betul, menghakikatkan betul. Yesus? Kenapa Anda menghakikatkan Betul. Yesus setara dengan Kalau pencipta? kalau percaya sama Yesus dia akan selamat. Percaya sebagai Ya, sebagai artinya firman-Nya harus kita jalankan firman-Nya. kenapa Anda ilahkan kalau begitu? Kalau Anda percaya Yesus itu adalah firman Tuhan, dia bukan ilah, dia bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Dia utusan berarti. Memang saya bilang sampai itu memang utusan, memang utusan. Tadi Anda mengatakan sehakikat dengan ilahi, sehakikat dengan Bapa Pencipta. 1 Yohanes 1 mengatakan Apa itu? Di situ bukan Yesus. Itu Ya. bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu berbicara mengenai hakikat firman yang adalah sifat yang melekat pada diri Sang Tuhan. Tuhan itu saya nggak kenal. Tuhan yang kenal adalah Tuhan Yesus yang saya kenal. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengarkan. Karena memang tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Yesus turun hanya menjelaskan, menerangkan apa yang dimaksud dengan Tuhan dan seperti apa manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Bukan malah menyembah Yesus. Wajar saya sembah. Kenapa Ah, saya sudah. sembah? Bagus. Kenapa saya sembah? Karena Bagus. dia adalah firman. Nah, Karena dia bagus. itu adalah Allah. Bagus. Anda sudah menyatakan itu. Berarti yang Anda sembah ini bukan Yesus, tapi iblis dalam nama Yesus. Kok bisa iblis mengatakan begitu? Ada Yesus mengajarkan dirinya untuk diibadahi, diilahkan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Lalu yang menggiring Anda untuk menyembah kepada sosok Yesus ini siapa? Ya Allah. Di mana? Di mana Allah mengatakan itu? Sembah Yesus. Bukan dibilang sembah. Ya, Tidak. mulai mentok dia, Bukan mentok dibilang dia, teman-teman. sembah. Lalu apa yang Anda jadi lakukan? Tuhan Anda itu siapa? Yang mengutus Yesus, Rabbus samawati wal ard. Dari mana tahu Tuhan Anda itu gitu? Loh, alam semesta ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nah, sudah. Terus kenapa Anda mencari lagi Tuhan itu? Tinggal Anda sembah saja. Ya, wahai engkau pencipta langit dan bumi, aku Dari datang kepadamu mana sujud. Allah Anda kenal? Alam semesta ini, Dari mana Anda kenal? alam semesta ini, kok kenal? Anda ingin mengenal Tuhan seperti Dari mengenal Pak mana Desa gitu? Anda tahu? Dari mana Anda tahu itu adalah Allah yang benar? Jadi yang menciptakan Tuhan ini, menciptakan alam semesta ini siapa? Bukan. Dari mana Anda tahu Tuhan Anda itu yang benar gitu loh? Jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Jangan ke situ dulu. Memang begitu cara Artinya menjawabnya. gini bang. Dari mana Memang saya begitu. kenal Allah Bapa di surga itu? Dari Yesus. Nah, sekarang Bapak apakah Yesus? Ya. Maksudnya, Iya. Bapak itu Yesus. Iya. Situlah gilanya. Di mana gilanya? Kenapa Allah Anda itu dari mana Anda kenal? Sekarang Allah Anda gini, itu dari mana Anda kenal? saya mengenal Tuhanku melalui Dari Nabi Muhammad. mana? Dari mana Anda kenal? Melalui Nabi Muhammadku. Nabi Muhammadku yang mengajarkan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Nabi Kapan Muhammad Nabi Muhammad itu bertemu sama Tuhan, sama Allah? Apa? maksudnya Kapan apa bertemu ini? dia? Hah? Maksudnya gimana? Gini, kekristenan itu percaya sama Allah Sang Pencipta melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, melalui begitu maksudnya bagaimana? Maksudnya melalui Yesus itu maksudnya Tuhan Anda menjadi Yesus gitu.
Bukan. Lalu kita memahami, bukan. Bagaimana kita Pencipta mengenal langit dan Allah? bumi, pencipta langit dan bumi Ya. yang bukan manusia, Anda Ya. kenal melalui Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya Gini. gimana Anda mengenal melalui Yesus itu? Maksudnya gimana? Bagaimana kita percaya bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi? Itu kan melalui Yesus. buatan-buatan Yesus. Apa Bahwa kata Yesus Yesus? itu adalah Allah, ada di surga. Di mana begitu. Yesus? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana di Alkitab lah. Ya, di mana di Bible Yesus mengatakan aku adalah Allah? Bukan dibilang aku adalah Allah. Siapa bilang aku Lalu adalah bagaimana Anda menyelaraskan antara Tuhan langit dan bumi yang tak terlihat itu dengan Yesus? Kan Anda mengatakan Iya. tadi Anda tidak mengenal Allah, Anda tidak kenal. Anda mengenalnya melalui Yesus. Anda mengatakan Ya. Allah menjelma berinkarnasi menjadi Yesus, betul? Ya, Di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah inkarnasi Allah? bukan. Udah dibilang 1 Yohanes 1. Bagaimana sih? Apa di Yohanes 1 itu apa? Yang ada di Yohanes itu Aku apa? adalah firman bersama-sama. Di mana Yesus dengan- mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Yohanes 1. Tidak ada di situ mengatakan aku adalah firman. Jadi Subhanallah. jadi Di situ diterangkan Allah memiliki sifat. Apa yang mana dibilang dimiliki? kayak gitu, ada sifat dibilang kayak gitu. Jadi yang Mana ada? bersama-sama dengan Tuhan apa? Allah. Sifatnya atau apa yang bersama-sama dengan Tuhan? Ya sifatnya lah. Nah, ya udah. Kenapa Anda tolak? Arti memahami Anda kurang paham gitu loh. Sifat itu apa? Anda kurang memahami arti sifat, ini. Sifat itu apa? Sifat itu apa? Sifat itu apa? Karakter. Oke. Iya. Jadi salah satu karakter Tuhan adalah Maha Pencipta. Betul? Ya. Mampu enggak Tuhan yang Maha Pencipta yang memiliki karakter sifat mencipta ini menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu enggak Tuhan? Mampu enggak? Pas masa di bumi maksudnya. Lu kok Di jadi zaman kayak gitu? Yesus maksudnya. Mampu Bagaimana enggak maksud Tuhan? Anda? Mampu. Jelaskan dulu. Anda pun ngomong nggak jelas. Bagaimana maksud Anda tidak? itu? Mampu tidak Tuhan yang memiliki sifat yang memiliki karakter Maha Pencipta menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu nggak? Dia kan Tuhan Yesus kan bukan punya kekuasaan di bumi. Saya tanya lagi, pencipta langit dan bumi yang memiliki karakter, memiliki sifat. Di antara sifatnya adalah mampu menciptakan segala sesuatunya. Apakah dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu atau tidak mampu? Buat apa diciptakan? Udahlah bang, udah. Thank you ya. Saya susah kalau menjelaskan kepada orang yang pura-pura idiot. Mau Bukan, dilanjut? saya tanyakan dulu. Anda dulu, terangkan dulu sama kita yang ini. Kalau Tuhan saya menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, Adam. Dari mana Anda kenal Allah Anda? Nabi Muhammad yang menjelaskan itu kepada saya. Nabi Muhammad pun nggak tahu kita di mana. Nabi Muhammad itu hidup di abad ke-7 sampai sekarang masyarakatnya, keluarganya turun-temurun masih mengenalnya sampai detik ini. Di mana ada? Di Arab Saudi. Di Arab Jangan Saudi. gitu, jangan gitulah dalilnya. Arguran lah, artinya kitab Anda lah. Janganlah kayak gitu. Udah Anda turun. Anda nggak layak diskusi dengan saya, abang. Dadah. Anda tidak ada ilmu dan tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan orang-orang yang punya IQ tinggi. Ketika Anda melihat kenyataan iman Anda itu hancur lebur, Anda mencoba memperbodoh diri ketika saya mencoba untuk mengangkat derajat Anda sebagai manusia yang memiliki kepiawaian dalam berpikir. Anda saya turunkan. Saya lebih baik diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang bodoh yang sombong dan tolol, idiot, dan juga sedikit agak kampret. Maaf ya.
Halo, semangat sore. Selamat sore, Ibu Rati. Halo. Halo. Ya, halo. Sahabat Emira, syukran. Halo, Ibu Rati. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Saudara muslim saya agar ditahan biar nggak terlalu rame di multi ya. Jadi kita agak bingung mana yang muslim, mana yang non-muslim di sini. Ya, kerjasamanya please. Kita pasti bisa kerjasama. Oke? Halo, selamat sore. Selamat siang. Siang Katolik Protestan Bang Jack. Pengikut Isa Protestan Bang. Tapi belum bisa buka kamera ini, gimana ini? Ada akunnya nggak yang bisa buka kamera? Oke Bang ya. Itu tadi kan aku lagi dibawakan nyimak tadi. Abang kan tanya di mana ayat yang menjelaskan bahwa Yesus mengaku dia itu sebagai Tuhan. Di situ terdapat di Yohanes 13 ayat 13 tadi. Di situ terdapat di Yohanes 13 ayat 13. Sabar dulu. Sabar dulu. Halo, ayam. Saya turunkan. Tunggu Bang ya, sabar ya. Saya cari dulu Oten yang bisa buka kamera ya. Ini nggak bisa buka kamera ya, aduh. Iya, nggak bisa. Apa tuh? Ada nggak akun yang lebih bagus yang bisa buka kamera? Oke. Tunggu ya Bang, aku turunin aja ya Bapak Bang ya. Habis itu naik ya. Oke. Nama akunnya apa? Ya, nanti aku akan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Katolik Protestan. Islam. Oke. Halo, selamat sore. Ya, halo Bang. Katolik Protestan. Protestan Bang. Nggak bisa buka kamera juga ya. Bentar ini nih, mau buka kamera Bang. Bentar, belum bisa. Sebagai tamu ini bisa tamu dulu. Nggak bisa nih Bang. Iya, pengikutnya harus ada. Bentar ya Bang. Cari akun yang bisa Bang buka kamera. Oh, oke Bang, sabar ya Bang. Ya, makasih ya. Bisa gitu. Nanti naik lagi kalau sudah ada akunnya yang bagus. Halo, oke. Semangat siang. Halo, Juma. Katolik Protestan Abang. Oten lah. Silakan buka kamera. Diskusi Ya, kita tunggu. silakan. Oke, tunggu. Iya. Ini songkat masih agak lumayan ya teman-teman dibandingkan yang baru ini. Baru entah kayak ada Pak Briseng di dalam. Halo. Ya, tunggu. Gimana Jum? Ya, dibuka kameranya dulu Bang. Masih lelet, nggak bisa. Itu tinggal diterima. Oke. Nggak ada Jum. Ada tuh udah Coba terbuka Bang. Buka. kirim lagi Jum. Coba kirim lagi. Udah kebuka Bang, cuman Abang pakai filter ini. Abang pakai Oh, ya, filter betul. yang matikan aja filternya Bang. Oke.
Filternya dimatikan bang. Kita mau diskusi bukan mau perang fisik. Diskusi aja kita. Oke tunggu ya. Volumenya dinaikkan. Di mana saya pencetnya tadi? Oke. Ya. Nah, ini gini. Saya turun dulu ya, nanti saya naik. Ini HP-nya lelet sebentar ya. Baik. Saya tunggu bang. Saya tunggu. Oke. Baik. Saya tunggu bang. Teman-teman yang lain silakan ajukan permintaan. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo. Halo paman. Ada onde-onde kah? Halo. Anda siap untuk diblokir? Baik. Diblokir dulu baru diturunkan. Nah, 1 bismillah. Mantap. Nikmati di sana diblokir. Halo, semangat sore. Udah diblokir, aman. Yang saya anggap sebagai pengganggu saya blokir ya, maaf ya. Kalau ada muslim yang sengaja naik hanya untuk mengganggu, saya blokir. Halo saudara Tumorang, semangat sore. Halo. Halo saudara Cahaya Elohim. Selamat sore Antikristus. Ya sore bang, silakan buka kamera kita diskusi. Kenapa buka kamera lagi? Tapi itu udah Antikristus, yuk. Kamu pun Antikristus. Ayo buka kamera kita diskusi bang. Silakan. Kamu pun Antikristus. Iya buka kamera. Nanti kita buktikan siapa yang antikristus kan gitu. Silakan. Antikristus itu yang datang belakangan itulah. Buka Yuk, kamera dulu. Anda. Buka kamera dulu, habis itu kita diskusi. Silakan. Mau buka kamera atau tidak bang? Saya turunkan kalau memang nggak bisa buka kamera. Sesat itu kau itu bang, bertobatlah kau bang. Mau buka kamera atau tidak nih? Bagus. Sesat tidaknya seseorang itu kita buktikan bosku, bukan cuma dituduh. Ini Rati naik lagi. Ini kedua kalinya ya, ibu ini. Anda akan melakukan live ini hanya dengan audio. Halo saudara Rati, semangat sore. Selamat sore. Katolik Protestan. Buka kamera, silakan kita diskusi. Oke, tunggu sabar. Ya. Udah belum? Belum bang, belum. Udah belum? Belum. Saya kirim lagi ya. Ini udah nih, udah buka nih. Nah itu disimpan bang, di save. Ya. Terima dan simpan. Silakan. Oke. Ya. Oke. Ya, salam kenal bang. Ya ini.
Saya Kristen Protestan. Oke, abang silakan. Ini saya mau nanya ini bang. Kenapa abang itu ngomong bahwa Yesus itu yang disalib itu iblis gitu loh? Saya nggak ngomong yang disalib itu iblis. Tadi saya dengar dari obrolan yang muda gitu, katanya Yang mau disembah, yang mau disembah itu iblis. Selain daripada Tuhan yang mau disembah itu iblis. Iblis mau disembah. Yesus mau nggak disembah, bang? Gini bang, kenapa Islam itu tidak percaya bahwa Nabi Isa itu disalib, percaya Nabi Isa diangkat ke surga gitu loh? Iya, karena pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan itu terjadi. Iya, tapi bagi orang Kristen kan itu udah rencana dari Allah bang. Itu hanya internal Kristen doang. Kalau di Bible nggak begitu. Itu klaim sepihak dari saudara kita Kristen. Tapi di Bible sendiri menceritakan Yesus tidak akan mungkin disalib. Itu mustahil berdasarkan Bible ya. Sebenarnya penyaliban itu bang, itu penggenapan, ngerti nggak bang? Penggenapan janji, penggenapan bahwa dia akan mati dan hidup kembali bang. Bukan dia mati, bahwa sebenarnya dia Tuhan itu nggak mati bang. Cuman penggenapan bahwa dia itu akan hidup kembali, karena dia Tuhan bisa hidup bang. Kalau dia manusia nggak mungkin bisa hidup bang. Itu juga adalah kepercayaan dari Kristen internal. Lagi-lagi Yesus dan murid-murid dan juga Tuhan sendiri dalam Bible tidak mengajarkan konsep itu. Itu hanya Kristen doang yang percaya itu. Iya, tapi kan itu kan yakin Kristen bang. Kenapa disangkal gitu loh? Sementara gini bang. Karena gimana? Lanjut. Di dalam Alkitab Nabi Muhammad itu tidak ada bang. Sementara di dalam Al-Quran Nabi Isa itu ada. Ada situ aja kita tahu bang. Mana kita di Alkitab tuh Nabi Muhammad enggak ada sama sekali. Sementara di Al-Quran Nabi Isa itu ada bang. Dan kalau di Taurat, Zabur, kitab-kitab selain daripada surat Paulus ada nggak bang? Diceritakan. Ya, kita bicara tentang Yesus saja bang. Ya, kita Paulus diskusi. mendirikan agama saudara. Paulus memberikan hadiah berupa kitab, 13 kitab lah. Ada nggak diceritakan di dalam PL tentang Paulus? Paulus yang mendirikan Kristen loh. Ya betul. Nah, terus kenapa nggak ada Paulus di dalam kitabnya orang Yahudi kalau dia memang harus dinubuatkan sebagai pendiri agama? Iya, tadi saya dengar abang ngobrol sama yang udah bahwa Islam itu meyakini yang naik ke surga itu Nabi Isa dan yang disalib itu bukan Nabi Isa. Gini bang, itu dalam cerita, itu dalam dongeng bang. Kalau dalam masalah sang pencipta, masalah Tuhan, Allah segala macam, itu gak ada dongeng-dongeng gitu bang. Ini bukan drama bang. Ini masalah itu bukan drama. Yang abang ceritakan drama. Istilahnya seperti yang disalib bukan Nabi Isa, yang Nabi Isa terbang ke surga, itu drama bang. Itu nggak bisa dibilang itu bang, itu drama. Yang drama itu kurasa yang di Kristen Kenyataannya bang, kenyataannya yang disalib itu nggak bisa. Kenyataan yang disalib itu nggak bisa. Bukan Nabi Isa yang disalib. Jadi abang ini bicara, Islam ini bicara kayak seperti drama gitu. Ada ini sutradaranya, ini pemainnya, ini pemain wanita. Justru di Kristen itu sandiwaranya sangat kental kali. Sandiwaranya di Kristen itu luar biasa gitu. Tebus dosa, Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa, mati dibunuh manusia, habis itu pada hari ketiga bangkit. Itu sandiwara yang dibikin-bikin oleh gereja untuk merekrut banyak pengikut, orang-orang yang gemar berdosa supaya dosanya dialihkan kepada orang lain. Makanya diajarkan begitu. Justru di agama Anda lah drama itu. Tuhan turun ke bumi menjadi bayi,
lalu dewasa Tuhan ini, lalu dibunuh oleh penjahat, lalu Tuhannya keluar dari kubur hari ketiga untuk balas dendam. Apalah, kayak melebihi dari film India malah. Melebihi dari film India agama Anda itu. Termute bang, termute bang. Termute bang, termute. Mic-nya tertutup, nggak kebuka. Mic-nya, mic. Kebiasaan moderator begini. Mic-nya bang. Mic-nya. Ya tolong abang jangan salah paham tentang Kristus gitu bang. Enggak, saya enggak salah paham. Justru saya meluruskan paham yang salah. Sekarang begini, apakah pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus mau Yesus ini dibunuh oleh orang jahat? Ada enggak dalilnya? Penggenapan. Kata siapa? Ya itu keyakinan Kristen. Nah, iya, Kristen yang buat-buat. Kristen yang membuat-buat. Nah, di mana Yesus mengatakan penggenapan mati terkutuk itu dia yang genapi? Di mana? Bukan mati terkutuk. Lah, dalilnya begitu. Bukan mati terkutuk, bang. Maksudnya Galatia 3. Galatia 3 nomor 13. Gimana? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yang terkutuk siapa? Itu sandiwara yang dibuat oleh Paulus untuk menjerat kalian. Kalian yang tidak mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang dosa-dosa kalian. Kalian ingin limpahkan kepada Yesus. Itu jualan Paulus itu supaya laku gitu. Dosamu membunuh, dosamu mencuri, dosamu ini. Udah ada yang tanggung loh. Ayo ikut sini, ayo ikut. Makanya banyak yang ikut. Itu jerat yang dipasang oleh Paulus sebagai utusan Kristus Dajjal untuk menjerat manusia pelaku dosa supaya dia dosanya dihapuskan, dia limpahkan kepada orang lain dosa-dosa itu. Tapi itu hoax, itu nggak ada. Itu cuma cerita di atas kertas. Manusia itu berdosa, menanggung dosa sendiri, datang kepada Tuhan bertobat. Ngapain Tuhan turun ke bumi bunuh diri untuk dosa-dosa orang? Lawang Tuhan itu maha pengampun kok. Ada dosa, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku punya dosa, ampuni ya. Diampuni. Kenapa harus bikin sandiwara Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia? Ujung-ujungnya nanti kalau Kristen melakukan dosa di 2026 ditanya tuh, kau membunuh ya? Iya. Gimana caramu untuk menghapus dosamu? Apa katanya? Bertobat. Ya sama aja. Terus buat apa Yesus datang mati kalau begitu? Harusnya yang benar kalau sandiwaranya itu ingin paten, Yesus turun ke bumi. Begitu Yesus turun ke bumi, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Maka sejak itu dia bangkit dari kubur, tidak ada lagi dosa di bumi. Sudah ditebus. Faktanya orang masih bermatian, orang masih kemudian masih berdosa. Jadi apa manfaatnya Yesus mati? Nggak ada. Katanya dia datang untuk menebus dosa, mengalahkan maut. Orang masih bermatian, orang COVID ribuan orang meninggal. Kenapa enggak ditebus kematian itu? Kan Yesus menebus maut. Nah, orang masih bermatian. Jadi itu cuma sandiwara doang. Yang betul adalah ketika orang-orang kafir ingin membunuh Yesus, dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarkanlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun ke bumi, memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat turun untuk apa? Untuk mengangkat Yesus ke langit supaya tidak dibunuh. Maka yang ditangkap oknum lain yang diserupakan dengan Yesus. Itulah yang saudara-saudara hari ini tuhankan. Oknum lain Anda kira Yesus. Sudah. Nah, itu setelah Nabi Tuhan Yesus disalib, kan dia turun bang, nunjukin tangannya dipaku, bolong tangannya sama pengikutnya. Itu kan nyata bang. Ya itu
bukan Yesus, yang disalib itu bukan Yesus. Memang nyata kembali, aku Yesus loh, Tuhan kan aku ya. Padahal itu sudah bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Yang ditangkap, yang dieksekusi, yang dikubur, yang keluar dari kubur, itu sudah bukan Yesus. Yesus sudah ada di langit. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 22 nomor 69, 67, sorry, 67, 68, 69, 70, 71. Ketika di sidang oknum itu dikatakan oleh imam kepala, apakah engkau Mesias? Kenapa ditanya begitu kalau memang itu Mesias? Karena mereka ragu, ini Mesias atau bukan sih? Apakah engkau Mesias? Apa jawab orang itu? Apalagi gunanya aku menjawab? Apalagi gunanya aku bertanya? Meskipun aku menjawab, meskipun aku berkata, engkau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Itu kata orang itu. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Jadi yang di sidang ini siapa? Yang disalib ini siapa? Kalau Yesus sudah duduk di atas, ini siapa? Ini siapa bang? Yang disalib ini? Itu ya Nabi Isa bang, Yesus bang. Ada berapa Yesus? Abang percaya Nabi Isa itu Yesus kan? Abang percaya kan? Enggak, saya tanya, Yesus ada berapa? Di satu. Satu. Ya, terus yang duduk di atas siapa? Kan dia mati bangkit lagi bang, terbang ke atas bang. Enggak, ini belum disalib, ini baru disidang, baru mau dieksekusi mati nih. Ditanya, apakah kau Mesias? Apa jawabnya? Yesus sekarang sudah duduk di atas, di sebelah kanan Bapa. Jadi yang disidang ini siapa? Perasaannya Kristen nggak pernah ngajarkan kalimat seperti itu bang. Baca Lukas 22 nomor 69. Selama ini saya sumur Apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Apalagi gunanya aku menjawab? Percuma aku menjawab. Kau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. itu terdapat di mana bang? Lukas 22 nomor 69. Isinya Baca apa? dari 67. Ya itu tadi. Apakah engkau Mesias? Apa katanya? Apa gunanya aku menjawab? Apa gunanya aku bertanya? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Mulai sekarang. Jadi yang disalib ini siapa? Nah, oke. Mau saya jelasin bang? Mau saya jelasin? Silakan. Dia ngejawab seperti itu bang. Dia tuh udah, itu jawabannya itu dalam maknanya bang. Itu pengertiannya luas bang. Abang jangan jawab, saya jelasin dulu bang. Itu pengertiannya luas bang, maknanya dalam. Saya, apa kata dia? Ya, saya di atas katanya kan. Nah, Yesus di atas itu dia tuh mengaku diri sendiri, tapi pengertiannya luas bagi kita orang-orang yang awam bang. Kata-kata seperti itu kita nggak pahami bang. Yang disebut dia ngomong itu dirinya sendiri bang. Dia ngatakan diri sendiri udah di atas. Nah gitu loh. Jadi kalau kayak kita nih bang awam bang, kita ini orang-orang yang nggak ngerti makna kata bang, makna kata pengertiannya luas. Yang disebut dia bahwa udah di atas itu, dia mengaku dirinya udah di atas. Buat apa saya menjawab? Kata dia. Buat apa saya menjawab? Bahwa Yesus itu di atas. Dia mengatakan dirinya sendiri bang. Cuman makna itu luas bang. Pengertian buat apa saya menjawab? Di situ buat apa saya menjawab? Dia tahu dia bakal ke atas. Nah, itu pengertiannya bang. Jadi kayak kita ini orang awam bang, nggak tahu kata-kata itu seperti apa luasnya pengertiannya gitu bang. Ditanya dia, apakah engkau Yesus? Jawabnya, kalaupun aku jawab, kalian tidak akan percaya. Aku ini siapa? Kira-kira dia mau ngomong apa? Nah itu Kira-kira dia mau jawab apa? Bang. Nah, itu dia jawabnya Kira-kira bang. dia mau jawab apa? Kan ditanya, Ya, kau itu siapa? Kau itu siapa? Terus dia menjawab, kalaupun aku menjawabnya, kalian tidak akan percaya. Kalau aku ini sebenarnya adalah kalian tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini adalah titik-titik.
Dan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Dan aku ini adalah, kau tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini adalah Yudas. Kau tidak akan percaya. Oh, terus apa? Dia mau ngomong apa? Anda aja tidak percaya, apalagi mereka. Anda tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini Yudas. Tidak akan percaya. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Dan Anda tidak akan percaya kalau saya adalah Yudas. Anda akan tetap saja membunuh saya. Nah itu dia bang. Itu jawaban abang itu, itulah jawabannya bang. Itulah Berarti jawabannya. dia Yudas. Berarti dia Yudas kan? Bukan, maksud dia, andai pun kata saya Yudas, andai pun saya kata Yudas, kalian juga nggak percaya. Kalaupun saya katakan saya ini Yesus, kalian pun nggak percaya. Itu maknanya dalam bang. Makanya abang tuh. Sekarang Yesus duduk di mana menurut yang disalib ini? Sekarang Yesus di mana? Waktu itu. Mulai sekarang Yesus di mana? Iya, dia itu mengatakan dirinya bang, bahwa dia itu udah duduk dia sebelah Allah ke Bapa. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bang, seandainya saya pun mengatakan saya Judas, gini, seandainya pun saya mengatakan saya Judas, kalian juga nggak percaya. Seandainya juga saya mengatakan saya Yesus, kalian juga nggak percaya. Nah, itu jawabannya. Makanya dia terangkan. Abang abang ngasih kalimat. Disitulah jawabannya bang. Disitulah jawabannya bang. Abang sendiri ngasih kalimat. Abang sendiri jawab. Sekarang begini. Kalau dia mengatakan iya, aku Yesus. Apakah engkau Yesus? Ya, aku Yesus. Percaya nggak mereka? Bang, karena lawan bicara Percaya dia itu. enggak, aku tanya dulu. Dia ditanya, apakah engkau Yesus? Ya, aku adalah Yesus. Ya. Percaya nggak orang-orang Yahudi di situ? Ya, kita nggak tahu bang. Nah, buktinya dia disalib karena percaya kalau itu adalah. Ya, abang nanya saya. Kita nggak tahu jawaban orang Yahudi. Buktinya dia disalib berarti mereka percaya kalau yang mereka salib itu adalah. Justru itu bang, dia Yesus itu bang, Yesus tahu bang, dia lawan bicara dia itu siapa bang? Dia tahu lawan bicara dia itu siapa? Lawan bicara dia itu adalah para iblis, para yang mulia. Dia tahu bang. Sekarang begini, kalaupun dia Yesus asli, harusnya kan dia mengatakan iya, aku Yesus asli. Iya kan? Kalau dia mengatakan aku Yesus. Tapi dia kata dia bang, dengar, saya potong dulu bang. Tapi kata dia, andai pun saya kata Judas, kalian pun nggak percaya. Andai pun saya kata Yesus, kalian pun nggak percaya. Dia itu buktinya disalib bang. Buktinya disalib, berarti dia percaya kalau itu Yesus. Iya kan? Ya itu salahnya di mana? Salahnya karena yang disalib ini, kalaupun dia mengatakan aku Yesus, ya sudah, semakin dipercepat penyalibannya. Wow, karena memang mereka percaya. Masalahnya Yesus mengatakan, walaupun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Oke lah, semisal dia ingin mengatakan Yesus, apakah engkau Yesus? Ya, aku adalah Yesus. Aku nggak percaya. Kamu jangan disalib. Kamu nggak bisa disalib. Kau bukan Yesus. Udah, pulang sana. Udah. Lepaskan. Dia bukan Yesus. Ayo. Faktanya dia disalib, berarti memang percaya kalau itu Yesus. Berarti yang tidak dipercayai adalah kalau dia mengaku Yudas. Bang, jangan samain bang ya, jangan samain kita ini sebagai manusia biasa sama Yesus. Kenapa? Level kita udah berbeda bang. Setiap mulut yang kita bicarakan bang, dengan Yesus itu beda bang. Levelnya udah beda bang. Pengertian kenapa kata-kata Yesus bisa dibunuh? Sama kayak kita ini beda bang. Kenapa Yesus bisa dibunuh kalau gitu? Kalau kita tidak sama dengan Yesus? Itu kan penggenapan. Itu penggenapan. Bang. Analogi sederhananya saya sudah katakan, meskipun aku mengatakannya kepadamu, kau tidak akan percaya. Betul. Betul banget. Nah, sekarang dia tidak percaya apa? Kalau dia adalah
Dia mau ngomong apa sampai dia nggak dipercaya? Dia mau ngomong, apakah engkau Yesus? Dia kira-kira mau ngomong apa? Kalau di pengadilan kan begitu bang, ditanyain dulu bang. Kalau di pengadilan. Iya. Orang seluruhnya mau orang ini dibunuh. Sampai dia mengatakan apa? Biarkanlah darah orang ini tertanggung atas nama aku dan keturunanku. Ditanya lagi tuh sama Pilatus, mana yang akan aku loloskan untuk kalian? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Lepaskan Yesus Barabas, salibkan orang ini. Tapi aku tidak menemukan ada kesalahan. Tidak, dia salah. Salib, pokoknya salib. Aku lepas tangan. Iya, kami yang menanggung darahnya. Salibkan, pokoknya salib. Berarti dia yakin nggak itu Yesus? Nah, Yakin mau nggak? saya jawab bang? Percaya Mau saya nggak? jawab nggak? Percaya nggak? Nggak mau saya jawab. Enggak Mau sih. saya jawab Ya nggak? jawab aja. Percaya nggak kalau itu Yesus? Mereka percaya nggak kalau itu Yesus? Dia percaya. Percaya. Sekarang oknum itu mengatakan apa? Meskipun aku mengatakannya aku ini siapa, kalian tidak akan percaya. Kira-kira dia mau ngomong apa ini yang tidak dipercaya oleh mereka? Hah, kira-kira. Abang bisa dengerin saya dulu nggak? Saya bicara, abang jangan potong dulu. Saya jelasin itu kenapa Jawab aja dulu. Habis itu Anda bicara. Jawab aja dulu. Ya. Kira-kira Anda kan sudah menjawab nih bahwa orang-orang pada saat itu percaya kalau itu adalah Yesus. Ya. Percaya kalau itu Yesus. Nah, Ya. kalau misalnya ditanya, apakah engkau Yesus? Terus dia menjawab, aku adalah Yesus. Apa efeknya? Tetap aja disalib. Tapi kalau dia mengatakan yang sebenar-benarnya, apakah engkau Yesus? Apalagi gunanya aku menjawab, kamu tidak akan percaya kalau aku ini Yesus. Ya, justru karena aku percaya kau Yesus, kau harus mati. Tetapi kamu tidak akan percaya kalau sesungguhnya aku inilah yang diserupakan dengan Yesus. Aku Yudas. Kau tidak akan percaya kan? Kau tetap aja membunuhku kan? Aku sudah mengatakan aku Yudas. Kau tetap akan membunuhku kan? Ya, kau pasti berbohong dengan mengatakan kau Yudas. Kau Yesus. Salib, 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 salib. Percuma saya mengatakan diriku Yudas. Saya akan tetap saja kubunuh. Pada sebenarnya aku ini adalah Yudas. Silakan Anda tanggapi. Oke. Kita bicara masalah orang-orang itu yang menginginkan Yesus itu disalib. Mereka itu menginginkan Yesus itu disalib. Itu ini bang. Memang orang itu udah percaya bahwa itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini selalu menunjukkan mujizat, ajaran-ajaran kebenaran, dan mereka itu merasa cemburu, merasa tersaingi, merasa ada nih yang melebihi kita, ada nih yang melebihi iman kita, ada nih orang yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Nah, makanya mereka itu menginginkan dia disalib. Kenapa? Kecemburuan dan takut tersaingi, dan juga takut semua manusia di situ ikut sama dia bang. Sementara mereka itu para imam-imam, para pemuka-pemuka agama itu merasa jatuh di bawah Yesus, jatuh di bawah ajaran dia bang. Makanya semua orang itu menginginkan mereka disalib. Yesus disalib bang. Kenapa? Ya biasa lah bang, manusia iri, dengki, takut tersaingi. Itu bang, makanya mereka menginginkan bahwa Yesus disalib. Itu artinya bang dalam masalah pengadilan mereka itu nggak bang. percaya kalau itu adalah kamu tidak akan percaya meskipun aku mengatakannya. Dia tidak akan, orang-orang tidak percaya kalau itu adalah ayo. Orang-orang itu percaya bang itu Yesus. Yesus mengatakan, meskipun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya kalau aku ini adalah. Jujur dong. Iya, ngerti bang, maksudnya bang. Kan saya bilang bang, kita sederhana itu. Bang, kita ini level manusia, bang. Kita ini level manusia, bang. Setiap ucapan Nabi itu, bang, setiap ucapan pemuka agama itu, kayak kita ini bang beda, bang. Pengertiannya luas, bang. Seandainya pun saya katakan saya Yesus, kalian tidak akan percaya. Itu adalah omongan seorang Nabi, bukan level kita, bang. Itu maknanya dalam, bang. Maknanya dalam, paham? Orang itu sudah percaya. Orang itu percaya itu Yesus. Iya. Makanya dia bersikukuh harus bunuh. Nah,
yang mereka tidak percaya sekiranya oknum ini mengaku siapa? Sekarang abang Islam bang ya, abang percaya kan Nabi Isa kan? Abang percaya Jawab Nabi itu Isa dulu, kan? Bang. Enggak, abang Jawab itu percaya dulu. Nabi Isa. Saya percaya, saya beriman kepada beliau. Nah, hari terakhir kan abang percaya Nabi Isa yang turun kan bang? Yes, dia turun untuk menyatakan bahwa yang kalian sembah itu bukan aku. Matius 7, 22, 23. Oh jadi Itu ada jawabannya. tertulis, ada tertulis dia turun menyatakan seperti itu. Dia menjadi hakim kan? Iya, ada tertulis. Ada di dalam Al-Quran dikatakan wa isqala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu Quran. Nah sekarang Yesus juga mengatakan begitu pada hari terakhir nanti. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jika bagaimana saya bisa berubah keimanan saya? Sementara, maaf ya, ini maaf, saya minta maaf. Satu, ini maaf bang, satu, ya kita omongin masalah-masalah kejelekan dia dulu bang ya. Satu, istrinya banyak. Kedua, dia menjarah-jarah dan merampok dan berperang, membunuh. Ya. Ketiga, dia mengusulkan orang Islam kalau ketemu orang Nasrani akan dipepet. Nah, keempat, ajaran-ajaran Muhammad itu banyak bang yang menyesatkan bang. Bagaimana saya bisa berubah iman bang? Abang masih percaya? Abang gini bang, di mana wanita yang mau dimadu seluruh dunia nih bang? Sementara dia istrinya aja 9 apa 11 bang. Nah, di mana itu ajaran apa bang? Dari situ aja kita mikir bang, aduh ini ajarannya kok sesat banget ya. Nah, sedangkan madu satu aja orang wanita gak setuju, sakit hati. Gimana madu 11 apa 9? Udah itu istrinya umur 6 tahun lagi bang. Umur apa?
di bawah umur dinikahin, itu logika nggak bang? Bagaimana orang Kristen bisa pindah agama sementara agama Islam ini seperti itu bang, ngikutin Muhammad seperti ajaran-ajaran yang menyesatkan bang? Itu aja bang. Bagaimana saya bisa berubah iman? Nggak mungkin saya berubah iman bang. Sementara bang, Nabi Isa bang, di mana abang lihat Nabi Isa mengajarkan yang bukan kebenaran? Di mana abang lihat Nabi Isa mengajarkan kejelekan? Nabi Isa itu bang mengajarkan kebenaran semua bang, semua kebenaran. Sementara Muhammad, seperti yang saya bilang tadi bang, banyak banget aibnya bang. Perang, merampas barang orang, bunuh orang, istri 11 sampai 9 itu, lupa saya. Udah itu ketemu orang Nasrani, pepet dia orang Nasrani. Apalagi itu banyak lah nikahin anak di bawah umur. Dari tingkah laku dia bang, kelakuan dia bang, secara manusiawi, secara logika kita berpikir sebagai manusia, patut nggak ditiru? Patut nggak kalian contoh? Seperti dia gitu. Dan dia mati bang, mati di kuburan sekarang bang. Sedangkan kalian ini selalu mendoakan dia 1 hari 5 waktu, mendoakan dia agar masuk surga bang, agar masuk surga. Kalian doakan dia 1 hari 5 kali bang. Bagaimana bang orang seperti itu diikutin keimanannya bang, sementara kalian mendoakan dia sendiri tidak tahu bang dia masuk surga apa enggak bang? Dia nggak tahu tuh. Sekarang di kuburan dia tengkorak tuh bang. Itu mau diikutin? Itu mau diikutin? Pakai logika, pakai otak bang, pakai otak nih. Abang mau harus nggak? Andai kata tanya wanita, coba abang tanya seluruh muslimah, mau nggak kamu di madu? Mau nggak kamu di madu 3-4? Tidak ada wanita yang mau bang. Kalau kata-kata ada yang mau, itu orang gila itu bang. Secara hati dia pasti sakit hati bang. Sudah gantian. Udah. Boleh gantian. Jadi gantian. Jadi boleh gantian. Iya, ini gantian. Anda sudah melakukan fitnah yang begitu besar. Iya. Ini kan ini kan saya bisa dengar dari semua. Oke. Bisa gantian? Ya, oke, silakan. Oke. Baik. Saya mau tanya sama saudara. Yesus itu Tuhan Anda berasal dari istri yang keberapanya Daud? Daud punya istri ada 100. Anaknya ada 600 istrinya dengan gundiknya. Yesus itu berasal dari anak keberapa? Jawab dulu. Itu 1 poin dulu kutanya. Itu dari Maria yang suci lah bang. Maria ini berasal dari istri yang mananya Daud? Oh, kalau itu saya kurang paham bang. Nah, saya ajarin. Yesus itu berasal dari hasil zina. Paham ya? Zina? Ya. Kok abang bisa bilang zina? Abang terkutuk kan nih bang? Nah, sekarang Anda mulai panas kan? Bukan, Anda tahu nggak? Anda tahu cerita bagaimana Daud mengintip Berseba mandi istri orang? Bagaimana? Anda tahu cerita itu? Daud ngintip seorang istri dari seorang Yahudi. Istri seorang Yahudi mandi, diintip sama Daud kakeknya Yesus. Lalu diperintahkannya prajurit untuk membunuh suami wanita itu, lalu dia gauli wanita tersebut. Dari sanalah Yesus lahir. Dalam Roma 1 nomor 3 dikatakan bahwa Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya muncul, Yesus ini berasal dari sperma Daud, istri yang mana, gondi yang mana, PSK yang mana yang digauli Daud sampai melahirkan Tuhan Anda? Jawab. Saya nggak ngerti bang, nggak mau ngomongin PSK. Maria itu bang, Anda memfitnah. Belum punya anak bang. Maria itu belum punya anak bang. Maria itu keturunan Daud. Iya, apa hubungannya bang? Daud punya gundiknya istrinya sampai 600. Iya, apa hubungannya sama Maria? Maria berasal dari gundik yang keberapa? Yang 100, 200, 300, 290, 30, 340. Apa hubungannya sama kelahiran? Apa hubungannya sama kelahiran Yesus? Saya bertanya, Anda kan menghujat nabiku karena menikah lebih dari 10. Daud menikah 600 orang wanita, 600. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan Anda Yesus itu berasal dari istri yang ke-100 berapa? Yang ke-200 berapa? Itu nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Satu ya. Yang kedua, siapa dulu? Ya. Ada hubungannya gimana? Tanpa Daud berzina,
menikahi, menggagahi ratusan wanita, Yesus tak ada di bumi. Baru kali ini Memang. baru kali ini saya lihat manusia seperti Anda. Baru kali ini saya lihat manusia seperti Anda. Ini Nabi Maria. Ibunya Maria. Baru kali ini Bang, abang yang menjadikan Yang kedua, Maria. sabar. Yang kedua. Nah, Yesus di dalam Bilangan 31 nomor 40 mendapatkan bayi-bayi perawan sebanyak 32 bayi perawan. Jatahnya dia. siapa bilang ya? Yesus sendiri dalam kitabmu, kalian sendiri yang mengatakan itu. Abang dongeng. Dongeng. Bilangan 31 nomor 40. Yesus mendapatkan jatah gadis belia, anak-anak kecil yang masih perawan. 30 berapa teman-teman? 32. Bang, Nabi Muhammad, sabar. Nabi Muhammad menikahi 6 tahun. Nanti di usia 9 tahun ketika orang tua perempuan mengatakan, wahai Nabi, istrimu sudah bisa serumah denganmu. Barulah Nabi Muhammad serumah dengan istrinya yang sah. Yesus di dalam Bilangan 31 nomor 40 mendapatkan jatah perawan, gadis belia, anak-anak kecil, 32 anak-anak yang masih perawan. sejak kapan Yesus punya wanita nikah, Bang? Bilangan 31. Abang tahu, Nabi Isa kan nggak punya sampai kematian Nabi Isa. Yesus kan mati, Bang. Ya. 2, 3. Sekarang yang ketiga. Sabar. Nah, Sekarang yang ketiga. Ketiga ya. nah, Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyebar dengan penjajahan, perampasan, perampokan hak orang lain itu lintas negara, lintas benua hanya agama Anda. Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun berdasarkan perintah Kitab Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Jika engkau mendekati sebuah wilayah, ajaklah mereka kepunglah wilayah tersebut, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka membuka gerbang mereka untuk berdamai denganmu, jadikanlah mereka budakmu, suruhlah mereka kerja rodi. Akan tetapi bila mana mereka tidak ingin berdamai denganmu, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itulah yang diperhatikan oleh Belanda, itu yang diperhatikan oleh Inggris, itu yang diperhatikan kemudian oleh Portugis masuk ke Nusantara ini. Sampai sini paham? apa Jadi hubungannya? agama Anda menyebar dengan merampas, merampok Belanda menjadi negara maju karena apa? Mengambil rempah-rempah di Nusantara ini. Ini Bang, bukan masalah negara, ini masalah iman, Bang. Apa nggak ada hubungannya? Pelakunya menggunakan apa? Mendirikan gereja, mendirikan lembaga Bible Indonesia, mengirim misionaris untuk mengkristenkan pribumi. Ya toh. Itu apa misinya? Bagus. Kenapa, Bang? Dengar dulu. Dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Merampas, menjajah, merampok, memperkaos, memperbudak, sehingga agama Anda memijak kakinya di bumi pertiwi. Ya. Agama. Tepuk tangan dulu dong. Apa hubungannya sama agama? Loh, mereka bersama dengan misionaris. Bang. Mereka menjajah sambil mengajarkan kemudian konsep agama. Jangan Bang, memperbodoh diri. Jangan memperbodoh diri. Itu fakta. Itu Abang mulai fakta. ngomong. Itu fakta. Abang mulai ngomong. Jadikanlah, dengar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Itu perintah siapa, Bang? Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen, itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa? Dengan cara menipu, Filipi 1:18, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu, itu agama siapa? Agama Anda. Berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi ateis, berpura-pura menjadi Buddha. Itu ajaran siapa? 1 Korintus 9 nomor 19 20:21. Itu ajaran Anda. Apalagi tadi? Sudah 3, apa lagi? Apa lagi? Cepat. Yang fitnahanmu tadi itu apa lagi? Apa lagi? Dan yang paling terakhir yang Anda harus tahu, dengar. Yang paling terakhir yang Anda harus tahu,
Di dalam agama Kristen tidak ada syarat sah nikah. Yang ada cuma kawin. Kawin yuk, kawin. Tidak ada syarat sah di Kristen. Tidak ada syarat sah di Kristen. Yang kedua, di Kristen itu tidak ada ajaran cukup satu istri. Kayaknya wajah abang sudah mulai kebiru-biruan ini, nggak enak ini saya. Minum dulu bang, minum. Ini wajah abang sudah mulai kebiru-biruan ini. Gimana nih? Bang, Sedikit lagi bang, ungu. balik ini, dapat Sedikit lagi nih ungu nih. Sedikit lagi ungu warna emosi bang, minum dulu bang. Minum. Tidak ada, dengarkan saya. Tidak ada di Kristen ajaran nikah. Kalau tidak ada nikah berarti kawin. Kawin sama seperti binatang. Ada ajaran kawin nikah di agamamu? Enggak ada. Enggak, abang terus ngomong. Syarat sah nikah di agamamu ada? Enggak ada. Seperti kambing dengan kambing jantan ketemu dengan kambing betina, ketemu satu rumah tuh, disatukan gini, disahkan di gereja, kayak binatang. Tidak ada ajaran nikah, ingat itu. Yang ketiga, dengar. Ini harus didengar ini, Bang. Ini harus didengar. Kalah lu ya. Ini saya statusnya membantah tadi fitnahanmu. Nangis kau kan? Nangis. Sekarang yang terakhir, dengarkan saya. Di agama Kristen tidak ada larangan poligami. Catat, jangankan larangan poligami, gereja mengkawinkan laki sama laki. Lobang dubur dicolok halal di gereja. Apa yang harus saya tiru di agamamu? Apa yang harus saya tiru di agamamu? Menyebar dengan cara hisap darah. Tidak ada ajaran nikah. Tidak ada kemudian mandi junub. Tidak ada mandi tahir di Kristen. Tidak ada syarat sah nikah di Kristen. Tidak ada aturan haram halal di Kristen. Tidak ada ajaran batasan poligami di Kristen. Di Kristen boleh 1000 istri. Tidak ada larangan 1000 istri di Kristen. 1.000.000 istri di Kristen, tidak ada larangan. Jangankan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 istri di Kristen tak ada larangannya. Saya buka mic-nya, tolong Anda tunjukkan kepada saya. 1, batasan usia wanita di Kristen boleh dinikahi berdasarkan dalil. 2, batasan jumlah istri di Kristen. Silakan, 2 aja dulu, silakan. Udah, saya dulu ngomong bang. Saya ngomong dulu ya. 2 pertanyaan saya tolong dijawab. Iya, sebelum itu saya ngomong dulu. Nanti ke situ lari bang. Nanti ke situ larinya. Baik, silakan. Abang bilang dalam Kristen itu ada poligami. Udah. Mana larangan poligaminya? Kasih perintah dalil. Bang, di mana bang Kristen itu, di mana-mana Kristen itu istrinya 1, suaminya 1 bang. Ya Tuhan, ini orang terkutuk. Di mana dalil? Mana dalilnya di Bible cukup 1? Tapi kenyataannya, faktanya Kristen itu punya istri 1, pasangan 1 bang. 1 istri 1 memang, tapi di belakang, di belakang. Itu lain cerita cuma di belakang istri, di belakang istri. Faktanya. Di belakang istri. Faktanya. Iya, di belakang istri faktanya kalian. Di belakang istri, di belakang istri. Kalian lebih banyak gitu bang. Kalian udah banyak istri. Sekarang kasih dalil. Saya minta dalil. Saya kasih dalil. Minta dalil. Tolong kasih dalil di Kristen cukup 1 istri. Abang kita ngomong dipotong mulu sih. Jadi dalil saya butuh dalil. 1. Cukup 1 istri di Kristen. Abang diam dulu. Saya ngomong. Saya butuh dalil bang. Butuh dalil. Enggak gini aja. Kan Kristen itu dengar. Kristen itu tidak ada ajaran nikah. Yang ada cuma kawin. Ya ntar lari ke situ bang. Abang diam dulu. Sama seperti kambing, cuman kawin doang, tidak ada nikah di Kristen. Nah, sekarang kasih saya dalil 1 cukup 1 istri di Kristen. Silakan. Oke. Bang, kita bicara dulu bang sebelum ke situ bang ya.
fakta utama. Dalil. Pak, iya, Dalil. ntar ke situ bang, ntar ke situ larinya ke dalil. Udah, ya kita penjelasan dulu baru ke dalil bang. Kita Apa yang Anda ingin jelaskan? Anda ingin menjelaskan Kristen di Indonesia? bukan Anda buta Kristen yang di Barat. kasih saya ngomong dong, biar kamu ngerti. Jangankan wanita digagahi di Barat, laki sama laki aja halal. Untung kalian itu minoritas di Nusantara ini. Kalau kalian mayoritas di Indonesia, ini sudah berlaku legalitas gay di Indonesia seandainya kalian mayoritas. Wow. Percaya sama saya. Faktanya bang, Kristen itu punya pasangan satu bang. Faktanya. Iya, satu di rumah, betul. Satu di rumah. Tapi Ya. ngeok-ngeok di belakang istri, ada larangannya. Daripada kalian udah banyak istri ngeok lagi di belakang. Tidak ada. Di Islam itu nggak boleh. Satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang cukup satu istri. Hanya Islam. Hanya di Islam tuh. Hanya di Islam yang memerintahkan cukup satu istri. Saya minta kepada saudara, ini yang terakhir. Saya minta. Kasih saya dalil di agama Anda cukup satu istri. Silakan. Buka mic-nya. Silakan Anda bicara. Silakan. Abang kedua. Mana dalil, Bang? Dalil. Karena yang saya tahu, mohon maaf nih, di Bali sana, di Bali, yang cuman menggunakan sempak-sempak di Bali itu agamanya mayoritas Kristen. Yang telanjang bulat di Bali itu, yang lubang pantatnya di kemana-mana itu agamanya Kristen. Malah di vagina dan di penisnya itu ada tato Yesus, tato salib. Para pemain bokep itu agamanya Kristen. Penyakit AIDS itu sumbernya dari negara-negara mayoritas Kristen. LGBT, gay, lesbong itu rata-rata dianut oleh negara-negara Kristen. Di Indonesia kalian terlihat agak baik. Kenapa? Karena kalian disekelilingi oleh mayoritas umat yang beradab dan berakhlak, yaitu Islam. Malu kau kan? Malu kau. Ayo, tunjuk wajahmu. Buka mic-mu. Sekarang saudara tunjukkan satu data di dalam Bible istri Kristen itu cukup satu. Silakan. Kalau tidak ada, memang kalian itu di luar sana hidup ala binatang. Cuman di Indonesia kalian itu agak-agak sedikit bermoral. Karena kalian dikelilingi mayoritas umat Islam yang berakhlak. Hidup di luar sana seperti binatang. Kalian di Indonesia karena dikelilingi umat Islam. Coba di luar negeri, Bang. Di luar negeri Anda lihat. Di luar negeri Anda lihat bagaimana perilaku Kristen. Nih, kutunjukkan ya, kita buka ya, jangan turunkan orang ini. Kita tunjukkan perilaku bule di luar negeri yang beragama Kristen. Nih, kita lihat. Bahkan di gereja pun mereka ibadah telanjang. Kalau di barat itu. Nih, di Indonesia kalian itu memang kelihatan agak-agak sopan di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia kelihatan agak sopan karena kalian dikelilingi umat Islam. Tapi kalau di luar sana, di luar negeri, wah, kita udah tahu bagaimana kelakuan orang-orang Kristen. Ya, sabar ya. Aduh, oh mama, oh mama.
Nih. Ini konten-konten telanjang ini kira-kira agamanya apa ini semua ini? Yang telanjang-telanjang ini kira-kira agamanya apa semua ini? Ini agama apa ini? Kuputar nggak nih? Kuputar nggak nih? Di telanjang ini pawai sepanjang jalan ini telanjang tanpa busana ini kira-kira agamanya apa? Hah? Itu agamanya apa? Agamanya kira-kira apa ini? Ini kira-kira agamanya apa ini? Ini kira-kira agamanya apa ini? Kira-kira agamanya apa ini? Agamanya apa ini? Ini kira-kira agama apa ini? Agama apa? Agama apa ini? Apa itu agamanya apa? Yang telanjang ini agamanya apa? Aduh. Aduh, gila. Agamanya apa ini? Telanjang-telanjang begini ini agamanya apa? Hah? Agama apa itu? Di Indonesia itu kamu agak-agak sopan. Nih. Agamanya apa ini? Hari Valentine. Agamanya apa? Di Indonesia kalian malu-malu mempraktekkan ajaran Bible. Karena kalian dikelilingi mayoritas umat yang berakhlak Islam. Ya. Kalau di luar negeri kelakuannya itu kelakuan seperti binatang. Maaf, itu fakta. Memang pahit sih, pahit. Memang pahit. Tapi itulah fakta. Itu agamanya apa, Bang? Agamanya apa ini, Bang? Pawai tanpa busana ini agamanya apa, Bang? Agamanya apa? Itu agamanya apa? Nih. Ini agamanya apa? Agamanya apa ini, Bang? Agamanya apa? Agamanya apa? Seperti binatang, kayak binatang. Itu agamanya apa ini? Agamanya apa ini? Ayo dong. Di Indonesia kalian ini malu-malu. Karena jalan sejengkal aja Islam, jalan dua jengkal Islam, kesini Islam. Gak bebas kalian begini, praktekkan ini. Gak bebas. Agamanya apa? Jawab dulu. Agamanya apa? Hah? Kristen. Nah, ya udah selesai. Dadah. Agamanya kayak binatang. Dadah. Binatang. Oke teman-teman, ini waktu ibadah sholat. Saya harus asar dulu. Dinda yang ada di bawah izin naik dulu dong. Saya ibadah dulu. Maafkan saya saudara-saudaraku Kristen karena abang tadi membabi buta nyerang nabi kami. Ya mau tidak mau kami harus melakukan pembelaan. Kenapa? Ada ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam yang sedang menyimak ini di YouTube dan di TikTok. Kami tidak ingin fitnahan-fitnahan seperti itu merusak kemudian kejiwaan kami umat Islam, kejiwaan anak-anak kami ya tentang nabi kami dengan fitnahan membabi buta yang tadi. Sedangkan kalau ada di antara kalian keberatan dengan yang saya katakan, silakan kita buktikan pakai data. Bang Suma kau lawan, Dek. Dinda naiki dulu, Dinda, saya ibadah dulu sayang. Saya asar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda sholat kat dulu nah.
Saya minta maaf tadi kalau saya sedikit vulgar membuktikan secara data di video banyak penyembah dajjal yang busana telanjang lagi lari-lari. Sesuai dengan ucapan para fantasiru minhum, kalau mereka berbuat zalim maka kalian harus menang atas mereka. Mantap. Tadi kenapa saya katakan Yesus yang mendapatkan jatah 32 anak-anak kecil perawan? Karena menurut saudara-saudara kita Kristen, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Yesus itu adalah Bapa yang turun ke bumi menjadi manusia. Berarti Yesus yang ada di PL, Yesus yang perintahkan bunuhlah, 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 perangilah, perangilah, perangilah. Tuhan kalian satu kan? Ya, berarti yang berfirman di PL siapa? Yesus kan? Yesus. Berarti Yesus yang mengajarkan, aku tidak akan membunuh anak-anakmu ketika mereka berzina, menantu-menantumu perempuan ketika mereka bersendal, aku tidak akan menghukum. Berarti Yesus itu kan? Ya kan? Bunuhlah setiap apapun yang bernyawa, jangan kau biarkan apapun yang hidup, bunuhlah. Berarti itu Yesus kan? Inilah rampasan perang yang harus kau berikan kepada orang-orang Amalek, yang harus kau ambil dari orang-orang Amalek. Bilangan 31. Bunuhlah, jaralah, ambillah, ambillah, rampoklah, rampoklah, ambillah, jarlah, rampaslah. Berarti itu Yesus kan? Kan Tuhanmu satu. Berarti yang ada memerintahkan menjara, merampok, merampas itu berarti Yesus dong. Atau Anda ingin mengatakan, oh enggak, itu Tuhan Yahudi, bukan Tuhan kami. Teret, matamu. Maaf, kalian tidak berhasil untuk melumpuhkan keimanan kami umat Islam. Tentang Nabi Muhammad, kalian buta sama sekali. Aku bahas tentang Yesus berasal dari keturunan pesina berdasarkan Bible. Kamu, aku nggak tahu itu. Masa? Baru kali ini aku mendengarkan nenekmu kiper. Tapi giliran kau menghujat Nabi kami, nikah, poligami, merampas, pepet, katanya, pepet katanya. Menghafal kali materi-materi hujatan dari Faith Freedom. Tapi giliran kemudian kita kasih data di Biblenya, aku baru dengar itu. Aku baru tidak pernah mendengarkan itu. Bahkan Matius 7 nomor 2223 pun, orang Kristen akan diusir Kristen pun, dia nggak tahu. Saya ibadah dulu. Saya ingin memuji Allah pencipta langit dan bumi atas kemenangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Jangan kemana-mana teman-teman, di sini aja dulu. Saya cuma sebentar aja kok mau sholat aja. Silakan. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Yang mau diskusi ya, yang mau menghujat di bawah aja. Bantu tap-tap layar. Masya Allah, ganteng kali wah. Oke, silahkan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, ajukan permintaan naik. Oh, sudah ada. Bentar ya, aku coba bantu naikkan ya. Bentar. Sebentar, teman-teman Kristen, harap bersabar. Oke, kita naik satu-satu ya teman-teman. Oh, ada Bunda juga. Kita naikkan Bunda dulu. Maaf Bunda, aku baru lihat. Kita naikkan teman-teman Kristen yang siap berdiskusi dengan baik. Yang enggak siap. Assalamualaikum Bundaku. Aku ada suara enggak? Wajib on cam. Ya, kita wajib on cam. Teman-teman yang mau ini, teman-teman Kristen yang naik wajib on cam. Waduh, Bang Igo. Turun deh. Yang bisa berdiskusi ya teman-teman ya. Teman-teman Kristen yang tak mampu berdiskusi di bawah saja.
Silakan. Ini banyak kali nih teman-teman Muslim. Ya, silakan naik teman-teman. Kenapa ada bunga-bunganya pink? Oh, ini kamar putriku, teman-teman. Jadi putriku memang kita khususkan dengan kamar sendiri dengan warna kesukaan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, lanjut. wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam, bundaku. Ada suara nggak, bunda? Ada, mantap. Lanjut. Oke, mantap. Ya, silakan kawan-kawan Kristen ajukan permintaan naik. Yang siap berdiskusi ya, yang nggak siap di bawah aja. Ini Oten. Kelman, Ya, saudara Kelman, Kristen Muslim. Kelman, Oten. Kita saring dulu yang Muslim ya. Kita batalkan dulu multinya ya. Silakan yang Kristen ngomong ya, Bang Kelman, Bang Coki, sama Ustadz, ayo. Kristen atau Katolik? Halo Bang Kelman. Kenapa multi padahal kau diam saudara, ayo. Kenapa multi? Bang Z, ya, yang nggak berbicara kita turunkan ya teman-teman. Awas sana. Bang Coki, Bang Moranda, ya selamat bergabung abang-abangku. Kristen, Islam. Teman-teman, Bang Coki agamanya apa Bang? salam sejahtera buat semua. Bang Bang rumahnya sholatnya lama ya. Ya, Bang Coki agamanya apa Bang Coki? Islam, Bang. Islam. Oh iya. Di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Daeng. Kami dari pengurus DPP Apologet Islam Indonesia. Gak apa-apa disampaikan ya, Pak Ketua. Turut berduka cita ya. Silakan. Gak apa-apa ya? Ya. Iya, ada apa-apa Kandaku? Ya. Kami dari DPP Apologet Islam Indonesia sebagai humas menyampaikan ikut berbela-sungkawa atas berpulangnya ke rahmatullah ibu mertua ya, Pak Ketua. Bapak mertua. Bapak mertua. Ayahanda mertua, ketua kita Ustadz Dio Pratama. Semoga almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sih Pak Ketua. Ya. Terima kasih Kandaku. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah mendoakan dan sudah mend-DM juga yang WA. Terima kasih banyak atas doa-doa kalian. Satu yang kami harapkan semoga doa-doa yang kalian panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tadi subuh ya, jam 4 subuh tadi, jam 4 subuh sempat video call sebentar, detik-detik terakhirnya 4.20 sudah pergi meninggalkan kita semua. Semua itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kami sekeluarga tidak bisa atau mungkin terhalangi untuk pulang ke Medan, ke Kisaran tepatnya, karena ada sesuatu dan lain hal. Yang jelas doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Amin. Ini loh Pak Ketua. Ini syukran. Lanjut. Kalau kami ini Muslim kan ada yang saudara seiman mendahului kita kan, respect kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
manusia berasal dari Allah, kembali kepada Allah, kepada penciptanya. Tapi kalau yang berisik ini orang apa sih? Muslim lagi dia tuh. Terus kalau di luar agama Islam itu apa yang dia ucapkan kalau ada orang yang meninggal ya? Nah, itu dia. Apa dia ya? ucapkan? Kalau pulang ke rumah bapak, itu paling. Kalau pulang ke rumah bapak. Janganlah bunda. Ya udahlah, cukup ya. Kita jangan monolog. Rest in peace. Tapi itu nggak ada dalilnya itu di Bible. Nggak ada. Ya kalau kita ada dalilnya. Surah apa itu? Alaihim salawatun dalam surah Al-Baqarah itu. Iya, benar. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itulah yang mendapatkan salawat. Ya, ini pujian kebaikan Allah bagi hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya, dan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan mereka-mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Itu kalau muslim ya, kalau Kristen nggak tahu. Coba naik teman-teman Kristen yang mau kalau berdiskusi, silahkan. Kalau saya baca di sebelah itu, Ustaz, kalau orang sudah meninggal itu tidak bisa lagi didoakan ya. Tidak ada lagi namanya dan seterusnya begitu. Kalau umat Islam itu meninggal, apa yang dia bawa Pak Ustaz? Ya, yang dia bawa amalan solehnya. Kata Nabi SAW, "Iza mata ibnu Adam tabi'ahu thalatha," akan mengikuti 3 perkara. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Zahab raja'a itsnaini wa baqiya wahid. 3 perkara yang keluar, yang mengikutinya sampai ke liang lahatnya, dan 2 perkara pulang, satu akan menemaninya. Amalan dan keluarganya, keluarga dan hartanya akan pergi meninggalkan, dan amalannya yang akan kekal bersamanya di alam barzakhnya. Dan semua terputus kecuali amalan yang soleh, ilmu jariyah, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Ini yang naik ini satu nih. Ini di bawah ya, kalau kita lagi ngisi sebentar diomelin selalu aja. Suruh debat. Orang OT-nya nggak ada kok, debat sama siapa gitu loh. Siapa dulu Banyu mah. Nanti kalau Banyu udah balik kita turun kok. Ya. Apa nih? Silakan Bang Satkau. Lu suruh turun gue ya. Bagus, pinter lu ya. Sarkas itu. Naik. Udah ada. Bang Satkau. Bang Satkau turun deh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, ajukan permintaan. Jadi amal jariah ya, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh gitu. Amal jariah seperti apa ya namanya ya, mengerjakan jalan, bangun masjid. Iya, bangun masjid, hal-hal yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun jalan. Selama hal yang dilakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, maka itu insya Allah jadi amal jariah. Termasuk nih teman-teman, ini kan banyak nih teman-teman muslim di bawah yang bersedekah untuk mu'alaf, ya kan? Nah, dia umpamanya nih ya, dia kasih buku petunjuk sholat umpamanya ya, atau begini, teman-teman APII membuka penggalangan donasi untuk para mu'alaf. Terus teman-teman kirim nih. Nah, terus teman-teman APII sebagai wadah yang mengkoordinir itu dibelikan apa? Sejadah, dibelikan buku sholat, panduan sholat, terus dibelikan peci, ya kan? Atau dibelikan mukena. Nah, selama 4 poin atau poin-poin yang lainnya itu dipakai oleh sang mu'alaf. Umpamanya dia baca buku itu, dari situ dia dapat ilmu, akhirnya dia sholat berdasarkan ilmu itu tadi. Selama si mu'alaf itu sholat sampai dia meninggal dunia, teman-teman APII, teman-teman yang bersedekah dapat semua bagian pahalanya. Keren kan Islam, alhamdulillah. Jadi mendapatkan pahala itu di Islam mudah ya Pak Ustadz ya?
Gak ada Mudah sulitnya, sekali. mudah ya. Gak ada sulitnya, betul Kandaku. Alhamdulillah dimudahkan. Dimudahkan dalam Islam itu sangat-sangat dimudahkan untuk mendapatkan meraih pahala. Alhamdulillah. Tapi kenapa ya dimudahkan itu kadang-kadang orang malas, tapi yang dilarang itu kadang-kadang dipaksakan. Nah itu dia. Terkadang justru sebagian manusia itu lebih ribet memilih dosa, ya memilih dosa, bahkan dosa itu terkadang bayar malah. Ada yang simpel bahkan gratis nggak bayar, justru malah ditinggalkan. Ada yang kayak begitu. Ya. Bro, Islam disuruh kalau kita bertiga turun ini artinya nggak ada suara. Bang Juma sedang rehat sejenak. Ya. Kan ibadah sholat asar. Gitu ya. Ya, belum ada permintaan teman-teman. Kristen belum ada permintaan naik. Ada Pak D di bawah. Teman-teman Kristen belum ada permintaan naik, teman-teman. Jadi kita santai dulu mengisi kekosongan. Ini yang bilang Muslim turun ini nggak ada kuping dia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak D. Warahmatullahi wabarakatuh. Diumumin lagi dong itu apa? Untuk mendirikan rumah apa? Pesantren apologet tuh. Oh iya benar. Oh iya, silakan Kandaku. Pak D deh, Pak D dulu. Atau saya Pak D. Jadi gini, kami ya Apologet Islam Indonesia, ya insya Allah nanti bulan 9 peletakan batu pertama untuk pembangunan pesantren Apologet di daerah Rumah Hobbit Bolangi. Di sana itu tanahnya udah disiapkan langsung oleh Bang Juma. Alhamdulillah. Di situ juga masjidnya masjid sudah ada, rumah hobbit sudah ada. Tinggal nanti mohon doa restu segera kita realisasikan pembangunan pesantren Apologet Islam Indonesia. Itu berbasis pendidikan formal, ya mulai dari SD, SMP, kalau bisa sampai nanti perguruan tinggi. Kalau mereka mempelajari Islamologi, kenapa kita dilarang mempelajari Kristologi ya? Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu ngerti bahwa ada loh semacam misionaris, ada loh semacam kitab isinya banyak mempergunakan istilah Al-Quran disalahgunakan. Nah itu kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka itu punya nanti bahan untuk diskusi kalau ada yang mendatangi mereka. Itu perlu banget itu ya. Nah, itu kira-kira tujuan. Kanda itu yang minta spill, Kanda. Ada yang minta spill dong rekeningnya katanya untuk kalau mau TF mereka mau berlomba-lomba itu, teman. Kanda. Bunda Rama. Sebentar ya. Bunda Rama. Bunda Rama kalau lagi masuk intinya pergi dia. Itu dia tuh, Bunda Rama. Nggak mungkin lagi nggak di layar itu, Kanda. Ya, silakan teman-teman yang apa namanya? Yang mau ikut. Ya, itu ada. Kalau ada Kanda. Tunggu. Ya insya Allah ya saudaraku, seperti yang disampaikan Ustadz Dio tadi itu, ketika kita meninggal itu semuanya terputus kata Rasulullah, kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal jariah, yang ketiga adalah doa anak soleh. Nah ini termasuk amal jariah nih, ya amal jariah membangun pesantren Apologet. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya, untuk generasi-generasi kita. Nanti ketika kita sudah tidak ada, ya kan, kita punya generasi-generasi yang paham Islamologi dan Kristologi, gitu. Oke, pegel tanganku. Pakai bang, apa namanya? Nggak ada. Apa namanya? Katakan gitu. Bentar ya. Ya. Iya, sambil ini boleh teman-teman boleh typing di bawah, boleh perbanyak gandakan typingannya sambil ada, boleh lewat kiris, boleh juga lewat rekening langsung 75 kali. Bukan itu. Ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Biar Oke, siap kena. Ntar gue tunjuk pakai kiris lebih apa? Bunda Rama dah. Kerjaan orang tua nih. Aduh. Barcode-nya.
Ya, kita siksa orang Oke. tua, ayo. Udah. Kasihan. Iya memang sih. Umurku sudah 70 lebih ya. Tua bang. Masya Allah. Tua bang. Masa udah 70, Bunda? Itu Pak D yang pernah lihat aku. Kira-kira berapa umurku ya Pak D? Paling sekitar 45, 25 tahun yang lalu. Depannya enak, belakangnya itu aduh. Nah, jadi Bun, kita udah generasi tua, Bun. Kita jadi contoh aja, Bun. Iya. Siap-siap Pak D. Ya, Ya. jadi contoh sebagai generasi awalun ya kan. Kita jadi contoh, jangan neko-neko, jangan aneh-aneh. Supaya generasi berikutnya bisa, oh itu loh apologi yang dulu itu nggak pernah aneh-aneh. Kan gitu paling enggak. Kita Apa harus sih yang- jaga ya. marwah. Kita harus Rekeningnya jaga mungkin- marwah kita sebagai Silakan, seorang silakan, perempuan, sebagai sang ibu. Ya, mungkin Kita harus mungkin saya jaga sedikit, marwah kita kan, Pak. Bunda, izin saya Betul. tambahkan sedikit. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung dengan kita yang mungkin belum paham atau belum tahu ya. Ini sekedar tambahan informasi. Yang sudah tahu nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang naik di atas ini, teman-teman ini adalah para pengurus Dewan Pengurus Pusat. Ya, para teman-teman DPP Pusat, APII ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Muslim yang mungkin nggak dinaikkan untuk sementara karena memang menggantikan posisi Bang Juma sekarang lagi sedang beribadah. Jadi yang naik ini ada Bunda Rahma, ada Kanda Handi Selebes dan ada Pak De Sugi, Bibel Berjalan. Ini semua adalah teman-teman pengurus pusat ya, Dewan Pengurus Pusat. Ya, teman-teman ya. Yang mungkin belum tahu ya enggak apa-apa. Kita saling memaafkan dan saling kolaborasi ya. Ini oke. Bunda, boleh saya besarkan ya. Saya besarkan. Mantap. Jadi rekeningnya itu 401 3000 171 73. Bank Tabungan Negara BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Nah, itu di screenshot tuh di bawah sudah ada menyertakan nomor rekeningnya tuh. Nah itu di bawah. Ya. Nah, konfirmasi transferannya ke nomor saya boleh 0813 9233 7800 supaya buat diadministrasikan. Itu sih teman-teman, jadi tujuannya mulia sekali, tujuannya pembina kita Bang Juma dalam hal membangun pesantren apologet Islam ini gitu. Insya Allah terwujud kok, insya Allah. Yang penting kita semua gotong royong, keroyokan ya, keroyokan gitu dalam hal ini. Keroyokan kan ini kan sebagai amal jariah juga. Kita sudah nggak ada nanti, sekolah ini berdiri terus. Insya Allah. Amal jariah kita nanti ada yang menemani kita. Beda sama di sebelah nggak ada. Ya, jadi Ulang saling nomor WA-nya, mendoakan. Bang, katanya. 0813 9233 7800. Yang tahu nomor aku di bawah silakan diketik. Insya Allah nanti bulan 9 ya, bulan 9 nanti ini milad ketiga api di Makassar sekaligus peletakan batu pertama. Amin ya Allah. Insya Allah. Bukan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo mana nih? Alhamdulillah. Digosok. Iya, sebagai penguat buat teman-teman sekalian. Jadi apa yang kita adakan ini memang murni untuk ajakan kepada kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun 'alal birri wa taqwa namanya. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang mau silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa ya. Yang mau silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Dan ini tidak ada unsur paksaan sama sekali, tapi kami membuka peluang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, di sini ajakan kita akan membentengi kaum muslimin
dari gerakan-gerakan misionaris atau gerakan-gerakan yang semisal di masa-masa yang akan datang. Memang sekarang belum ada, tapi kita yang mulai. Kalau bukan kita ya siapa lagi, kan begitu. Jadi mari kita ambil andil, teman-teman. Ambil andil ini bareng-bareng, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, ya. Barusan tadi pagi ayah mertua saya meninggal dunia. Ini pelajaran juga, semakin membuat kami sekeluarga berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, karena kita nggak tahu umur sampai kapan. Nah, kami ajak kaum muslimin, teman-teman yang mau, ayo silahkan teman-teman, kita berlomba-lomba juga, kita siapkan tabungan akhirat kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, bukan hanya untuk KPI, enggak, tapi untuk kita semua, karena ini terbuka, siapapun itu, berapapun itu, yang paling penting adalah keikhlasannya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin meraih pahala jariah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak cucu Adam itu telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Ini yang nggak putus. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Apa itu maksudnya sedekah yang mengalir? Sedekah yang manfaatnya terus dirasakan oleh kaum muslimin dan pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang bersedekah tadi. Contoh, dia bangun sekolah, dia bangun masjid, atau dia bangun hal-hal yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini juga masuk dalamnya. Ilmu yang kita ajarkan dan ilmu itu diamalkan oleh orang-orang yang setelah kita yang sudah meninggal dunia pun akan tetap mengalir. Wa waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. 3 poin ini, teman-teman, ada di sekolah. Kalau kita bangun sekolah itu nanti ya akan mengajarkan mereka untuk bersedekah jariah, sekaligus sedekah jariah kita dengan bangunnya sekolah itu, kita ajarkan mereka amalan soleh, sekaligus anak-anak di situ yang menjadi anak-anak yang soleh juga, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya dan tentu akan mendoakan kita sebagai orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam membangun sekolah ini. Insya Allah biiznillah. Semua kita ikut bergabung ya teman-teman, ayo berlomba-lomba dan insya Allah itu bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Semoga menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan teman-teman, Bunda Rama, kalau boleh tahu di sepil kemarin tuh udah dapat berapa? 18 juta. kemarin tuh 18. Masya Tapi kan Allah. ada lagi berikutnya kan. Gini loh, izin sedikit. Gini loh teman-teman, Kristen itu sejak tahun kurang 1960-an ya, mereka sudah mempelajari itu, ada namanya di kampus-kampus mereka, di sekolah mereka itu Islamologi. Ya, sudah ada kurikulumnya mereka itu ya, sejak tahun 1960-an gitu ya. Kita ini terlambat sudah kita nih ya, tapi nggak ada kata terlambat ya. Mereka belajar Islam bukan untuk pintar teman-teman, dia mencari celah. Kemudian dia memplesetkan. Itu ya di setiap hampir di setiap kurikulum mereka itu Islamologi namanya. Ya, dan sekarang ini ya, tapi nggak ada kata terlambat ya. Ini baru tahun 2026 baru insya Allah. Udah lama sih dicanangkan oleh Gurunda ya, cuman insya Allah baru tahun ini bisa terwujud ya. Udah lama ini cita-cita beliau ya. Tanahnya udah diinfakkan dan kita harus mendukung ya. Ini perjuangan kita bersama teman-teman. Karena mereka belajar tentang Islam itu bukan untuk paham, tapi untuk memplesetkan ya, mempelintir ajaran Islam. Makanya Gurunda ini tampil mengibahkan ini tanahnya ya, tanah beliau ini ya. Di tanah ini sudah diimpakkan ya gratis. Kemudian kita hanya berjuang bersama bagaimana terwujud cita-cita ini. Ya dengan cara ya berapapun ya teman-teman, dengan kris ini kuiris ya. Ini berapapun bisa ya, 50.000, 20.000 ya. Ini boleh berapapun ya, nggak repot lagi ke bank, ke ATM. Apalagi kalau yang ada ini ya m-bankingnya ya, itu kan mudah ya teman-teman, tinggal scan berapapun ya seikhlasnya. Dan mudah-mudahan niat baik kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah. Amin. Amin. Lanjut. Ya, kalau di BRI kan ada simpedes, simpanan pedesaan. Nah, kita harus punya simperot, simpanan akhirat. Kayak gitu ya, saudaraku. Kita harus punya simperot, simpanan untuk akhirat. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, namanya harta benda itu kalau kita simpan, begitu kita meninggal akan jadi rebutan. Ya kan? Nah, kalau kita makan, kita gunakan jadi kotoran. Mau beli baju semahal apapun, usang.
jadi kotoran, jadi sampah, jadi lelap. Mau makan enak, seenak apapun, jadi kotoran. Makanan itu enaknya hanya sebatas ujung lidah sampai ke pangkal lidah. Masuk ke situ udah nggak bisa dibedakan mana ubi, mana hamburger. Udah nggak bisa dibedakan di situ. Enaknya hanya di lidah saja. Nah, maka dari itu, saudaraku sekalian, supaya kita ini bisa pulang nanti, ya, pulang ke akhirat dengan membawa bekal, ya mumpung masih hidup, ya semampunya. Kata Nabi, sedikit tapi ikhlas itu sudah mencukupi. Syukur-syukur kalau lebih banyak, kan gitu Ustadz ya. Syukur-syukur kalau banyak ikhlas itu lebih baik gitu loh. Ya supaya kita itu punya tabungan untuk akhirat nanti. Gitu, karena di dunia ini kan sifatnya hanya sementara saja. Bahkan Allah telah katakan dalam Al-Quran itu kan jelas sekali, dunia mata ul gurur. Dunia ini hanya senda gurur saja, main-main saja. Jadi jangan diseriusin. Ibarat merantau itu ke Jakarta, nggak mungkin kita akan bikin istana di Jakarta, tentu akan bikin istana di kampung kita, kan seperti itu. Karena kita yakin nggak akan menetap di Jakarta itu, kita ingin nanti setelah tua ingin menetap di kampung misalnya. Sama seperti kita ini, di dunia ini hanya sendaguro saja. Kalau kata orang Jawa, mampir ngombe, ya kan? Habis itu pulang, nah pulang ke kampung. Nah begitu pulang kita harus punya persiapan di sana kawan-kawan. Nah inilah persiapannya, salah satunya kita beramal jariah, ya kan, menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuk ketika kita dialog dengan Kristen. Ini penyebaran ilmu yang bermanfaat ini. Dulu hanya segelintir orang mungkin, saya, Bang Zuma, Ustadz Tahta, waktu zamannya Facebook. Alhamdulillah sekarang menjadi organisasi yang besar di Indonesia, ya, APII. Nggak nyangka kawan-kawan kalau apa yang kita lakukan dulu itu masing-masing, ya, pribadi-pribadi yang istilahnya mempunyai giroh terhadap Islam gitu, nggak kenal sana sini gitu. Jangankan punya fan, istri aja jadi musuh, tiap hari megang HP, tiap hari debat kayak gitu, terganggu duniawinya kan. Tapi alhamdulillah sekarang, masya Allah, para pembesar-pembesar di negara kita ini pada ngefans sama kita, masya Allah, sama Bang Juma, tengok tuh kayak Deddy Misbar, Tengku Nasrullah dan sebagainya itu, masya Allah, subhanallah, ya. Itu harapan kita, saudaraku sekalian, semoga nanti ya semakin lama gerakan apologet Islam Indonesia ini semakin besar, semakin menyeluruh di seantero negeri kita. Syukur bisa sampai ke mancanegara, itu harapan kita. Begitu Ustadz Dio. Masya Allah, barakallah fiik. Ada informasi kedua dulu Pak Ketua yang saya mau sampaikan, ini juga penting. Sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang telah memberikan sebagian rezekinya dalam hal renovasi masjid di Cirajang. Terutama kepada Bang Haji Deddy Miswar, Ibu Uni Laura. Informasi terakhir dari panitia pembangunan itu sudah 90,9% setelah selesai. Dan menelan biaya kurang lebih 100 juta. Sampai itu yang ke Cirajang, Pak? Ya, kurang lebih menelan biaya kurang lebih 100 juta sampai ke peresmian. Alhamdulillah, masya Allah. Itu ya. Tapi dana Masya untuk Allah. peresmiannya itu belum, kurang lebih 20 juta karena menelan biaya 20 dan peresmian dan semuanya kurang lebih 20 ke depan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa merenovasi masjid yang berada di belakang gereja mewah. 5 gereja mewah, masjidnya di belakang. Maksudnya alhamdulillah sudah peresmiannya itu tidak bisa mendekati ini hari ulang tahun API, entah tanggal 1 September kek atau tanggal berapa gitulah. Nanti biar kita bisa ikut hadir gitu. Mampir dulu Jakarta, langsung Cianjur, habis itu baru ke Makassar gitu. Nggak bisa. Coba diusahakan. Sepertinya sulit kena waktunya Pak D. Kenapa? Karena sudah diputuskan tanggal 8 besok insya Allah peresmian, 8 Agustus.
Nah, masih bisa diundur itu, coba dimusyawarahkan. Nanti kami coba, Pak De jelas sudah terjadwal kan gitu. Iya, biar kita bisa hadir gitu loh. Yang penting sudah, memang sih mestinya sih Pak De hadir ya. Bagaimana kalau Pak De saya terbangkan langsung hari ini? Jangan kelamaan nanti. Oh. Pikirku kan kalau bisa entah tanggal 30, tanggal 1, kayak tanggal 2. Jadi enak gitu. Nanti di Agustusnya nanti itu maaf Maulid di sana Pak De ya. Mungkin Pak De bisa hadir nanti Maulid di situ. Transit Jakarta baru ke Makassar. Maulidnya nanti di akhir Agustus insya Allah di masjid kita itu. Itu Oke, kalau itu aja sih. kita bisa koordinir kan, yang dari mana-mana mau ke Makassar mampir dulu Jakarta. Nah kan gitu tuh. Nah habis itu bareng-bareng ke Cianjur, wah meriah sekali itu Bang. Iya, Gemeter kaper-kaper Bang kalau itu terjadi Bang. Pasti itu. Itu aja. Sementara saya lagi administrasi dulu menjawab WA yang masuk. Ya, sambil aku lanjutkan sedikit kan aku buat teman-teman sekalian yang tadi ada yang typing nama akunnya siapa tadi, IMG itu siapa tadi itu, sudah transfer 10 juta, Masya Allah, jazakumullah khairan buat teman-teman semua. Masya Allah, benar itu. Iya, tadi ada yang typing Pak De, saya sudah transfer 10 juta katanya. Masya Allah. Bentar dulu, kalau itu masih diragukan karena tidak ada buktinya gitu lah ya. Iya, Tapi mudah-mudahan terrealisasi. Amin amin ya Allah. Tidak apa-apa. Amin ya Allah. Ya, itu sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala teman-teman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang-orang yang menginfakkan satu butir benih. Satu butir benih itu menumbuhkan 7 butir benih yang lainnya. Dan masing-masing 7 butir benih ini menumbuhkan 100 butir benih. Berarti 1 kali 700. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat kali gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, bahkan bisa lebih dari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rezekinya, maha luas ampunannya, rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Jadi kalau kita hitung-hitung teman-teman, kalau teman-teman itu berinfak 10.000 rupiah kali 700, itu sama artinya teman-teman sudah berinfak sebesar 7 juta. Itu kalau 10.000. Kalau dia transfer 100.000 berarti teman-teman sudah berinfak 70 juta. Kalau teman-teman transfer 10 juta berarti sudah infak 7 miliar. Dan seterusnya 700 kali lipat. Itu perumpamaannya saja, itu paling minimal. Dan yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu tidak pernah mengurangi harta seorang hamba. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang hamba yang merendahkan hatinya di hadapan hamba-hamba Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Ada 3 perkara yang kalau kita mati nanti mengikuti kita. 3 perkara. 2 perkara ini akan akan pergi meninggalkan kita, dan 1 perkara yang akan terus menemani kita. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Yattabi'ul mayyita salasatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid." Akan ada 3 perkara yang mengikuti mayit,
jenazah orang yang sudah meninggal dunia, maka dua pulang, yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan amalnya akan mengikutinya. Fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Sehingga keluarga dan hartanya pergi meninggalkannya dan tersisalah amalannya. Nah, makanya di sini kami ajak semua teman-teman, saya termasuk pribadi juga mengajak diri saya, ya, man da'a ila khairin kana lahu mislu ajrihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mengarahkan, siapa yang memberikan arahan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, teman-teman jangan lihat banyaknya, enggak. Mau 1.000, 2.000, 500 berapapun itu, tapi yang paling penting itu keikhlasan niatnya, teman-teman. Ini kesempatan, kalian bayangkan, kalian bisa bayangkan sebuah sekolah, kayak kalian cuma bayangkan saja ya, ini bayanganku aja sih, tapi nggak tahu kalau menurut kalian ini bagus apa enggak. Ini bayang-bayanganku ya. Di sebuah sekolah itu diajarkan anak-anak itu memiliki keilmuan bantahan dari sisi dua kitab yang ada, yaitu Al-Quran dan Bible yang dipegang oleh teman-teman Kristen, atau bahkan mungkin dengan bahasa aslinya. Ada bahasa Arabnya, bahkan bahasa Yunani. Tentang manuskrip, ya, mungkin yang ahli dalam hal ini ada Dr. Ardiansyah dan Bang Jibril, ya kan, dari sisi pemahaman Bible dan segala macamnya. Ada Bible berjalan seperti Pak D, Sugi, ada Bang Zuma dan teman-teman yang lainnya. Dari sisi keilmuan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kami ikut berpartisipasi juga, biidznillah. Dari sisi bahasa Arabnya, kami ikut berpartisipasi. Dari sisi bahasa Yunani, bahasa Aramaiknya, ada Bang Moto. Ya, dari sisi keilmuan yang lainnya, insya Allah itu ada teman-teman yang lainnya. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, di teman-teman API itu ada teman-teman yang alhamdulillah memiliki kemampuan ilmu yang Masya Allah luar biasa. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sudah menamatkan kuliah minimal strata 1. Dan setahu saya di DPP itu ada satu yang strata 3 doktor, satu strata 2 master, dan hampir semua mungkin ya teman-teman DPP itu yang berstrata 1 alias S1, selesai S1. Orang-orang yang insya Allah memiliki ilmu dan itu bisa berkolaborasi di sekolah yang akan kita bangun ini, teman-teman. Insya Allah biidznillah. Ya, jadi saya berpikir wah ini luar biasa sekali ya kan. Kita bisa bayangkan ada santri yang hafal Quran dan dia tahu seluk-beluk tentang kitab-kitab terdahulu, kemudian dia bisa bahasa Arab atau mungkin sekaligus bahasa Yunani Aramaiknya, atau mungkin juga bahasa Inggris. Ada Bang Jibril yang jago bahasa Inggrisnya, Masya Allah luar biasa. Itu kalian kebayang nggak sih? Kebayang nggak misionaris ketemu dengan seorang pejuang yang modelnya seperti itu? Allahu Akbar. Sedikit Ustadz Dio, ini katanya kirisnya ketutup nama Bunda itu. Agak dinaikkan dikit Bunda. Siapa tahu iya. mau ada yang TF ke ini kehalang. Ya silakan iya. dilanjut. Coba saya ini ya, saya coba sebentar, saya coba kiris dulu. Saya coba kiris ya teman-teman ya. Bisa. Langsung Yayasan Mualaf Center. Bisa Pak De. Ini sudah bisa. Oh ya udah. Nggak apa-apa, naikkan sedikit. Ya, tapi ini bisa. Saya sudah coba. Si paling mahasiswi bisa nggak jadi dosen? Astagfirullah. Siapa ini sultan muda ini? Ya, semua yang mau bergabung bisa, insya Allah. Nanti untuk kurikulumnya kita akan bantu dan kita akan berkolaborasi, insya Allah. Ya kita padukan lah ya teman-temannya, karena memang seperti yang Pak D sebutkan tadi, Bang Handi sudah sebutkan tadi, ya memang ada di STT itu mereka pelajari Islamologi ada.
dan kita nggak tahu isinya apa. Dan sudah pernah kita bongkar sekali, dan saya sempat menjadi saksi ahli di waktu itu tentang kasus STT Nias. Langsung rungkat websitenya itu. Itu mengajarkan Islamologi luar biasa penghujatannya. Itu di luar nalar, di luar prediksi atau di luar pemikiran kami. Mereka mengajarkan sesuatu yang Islam nggak pernah ajarkan itu. La haula wala quwwata illa billah. Setelah kita angkat di publik, kita angkat di media sosial, sudah viral, baru mereka seperti cacing kepanasan. Langsung dihapus websitenya, bikin klarifikasi sampai 4 kali mereka klarifikasi. Terus cari kambing hitam, begini begitu. Ganti nama, ganti ini, ganti itu. Cobalah bayangkan. Sampai penyidik dari Polda itu datang ke Jakarta untuk minta keterangan dari kita. Coba kalian lihat tuh teman-teman. Artinya apa? Memang ada, itu fakta nyata. Ini gimana kita kalau kita diam-diam aja? Kita diam-diam saja. Itu baru satu yang ketahuan. Kita nggak tahu, kita nggak menuduh STT yang lainnya. Tapi ini baru satu yang terbongkar. Sedangkan banyak STT di negeri di Nusantara ini. Dan ini perlu tanggapan yang serius, dan di antara yayasan atau kawan-kawan yang bergerak dalam menangani atau menangkal hal-hal yang seperti ini adalah teman-teman di API. Saya nggak tahu teman-teman yang lainnya, mungkin masih ada yang lain-lainnya juga, kawan-kawan yang bergerak dalam bidang mu'allaf atau semisal dengannya. Tapi untuk serius menangani hal ini teman-teman, contoh kasus kemarin STT Nias itu yang berjibaku itu teman-teman API. Kemudian dibantu oleh kawan-kawan dari ormas-ormas lain yang ada di di Sumatera Utara, di Sumatera, berkolaborasi sehingga kita up berita itu dan naik ke pihak kepolisian. Habis sudah, ya kan? Nah, maksud saya begini, ini kan bukti nyata konkret di negeri kita seperti itu adanya. Nah, dengan adanya sekolah yang akan kita bangun ini teman-teman, ini insya Allah akan membentengi, ya minimal meminimalisir lah. Nah, begitu. Meminimalisir. Kalau nggak bisa dibasmi para penghujat Islam, yang mereka itu ya tiap hari menghujat agama ini, kita berbicara menghujat ya. Kawan-kawan Kristen, teman-teman yang beragama Kristen yang tidak menghujat, mereka beragama sesuai dengan agama mereka, tidak pernah menyenggol Islam, tidak pernah pakai istilah-istilah Islam, ya terserah mereka. Karena ada prinsip dalam agama kita, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu agamamu, bagi mereka agama mereka. Kita nggak mengganggu. Tapi kalau sudah menghujat, nah ini dia. Islam itu adalah agama yang realistis, masuk di akal sehat seorang hamba. Ketika agama kita dihujat, agama kita diserang, ya kita harus ada pembelaan dong, kan begitu. Kita harus beraksi, mereaksi hal-hal yang seperti itu. Nah, ini dia. Nah, di antara caranya adalah apa? Ini tadi, kita bangun sebuah lembaga pendidikan secara terstruktur, secara formal insya Allah, dan terdaftar di negeri kita yang tercinta ini. Ya, dengan adanya sekolah ini insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi benteng kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan. Dan ini tentu teman-teman untuk mewujudkan harapan besar ini, ya saya nggak katakan mimpi, tapi saya katakan harapan. Untuk mewujudkan harapan ini tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama. Banyak-banyak doa minta kepada Allah, ya Allah realisasikan, ya Allah tolonglah program ini. Yang kedua kolaborasi kita bersama. Ya, teman-teman semua yang ada di sini, ayo kita bareng-bareng. Ya, dua poin ini insya Allah harapan ini bisa terwujud biidznillah. Saya yakin insya Allah itu bisa. Insya Allah biidznillah. Banyak kaum muslimin yang insya Allah bisa kita arahkan, dan mereka ini memang orang-orang diberikan kelebihan harta. Insya Allah mereka mau, ya nggak usah banyak-banyak lah, ya kan. Mau aja ikut berkolaborasi aja, insya Allah itu sudah sangat-sangat luar biasa. Ya, mau aja dulu, niat aja dulu. Insya Allah itu sudah sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Masya Allah. Begitu teman-teman. Niat aja dulu. Setidaknya kalian berdoa, ya Allah, amin ya Allah, mudahkan ya Allah, sukseskan. Itu minimal, ya itu minimal.
Kalian jangan baca typing yang sedikit sewot ya. Itu typingan Oten itu. Donasi lagi. Kita yang ta'awun kerjasama ya kan, mereka pula yang panas. Gimana ya? Ini kalian teman-teman Kristen yang nggak cocok, nggak setuju dengan program kami, ya udah kalian bikin sendiri aja gitu kan. Iya kan? Iya dong. Orang dengki, betul. Orang dengki, orang iri hati. Kalau orang yang dengki, yang iri hati, kita katakan mutu bi ghaidhikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian. Gitu. Iya kan? Dia nggak ngapa-ngapain, dia pula yang marah. Jelas kalau di kita itu ketika kita menggalang donasi tidak ada sedikit pun terbersit untuk kepentingan perut kita. Nggak ada di situ. Sedikit pun terbesit tidak. Ya, kalau bisa justru kita itu ikut andil dalam membangun ini. Bukan cari keuntungan dari situ, sama sekali nggak pernah terpikir itu bagi kita orang-orang Islamnya. Karena kita tahu harta itu ya hanya sebagai pelengkap saja untuk kehidupan kita. Harta itu hanya boleh di tangan saja, jangan sampai masuk ke hati. Karena kalau sampai masuk ke hati bahaya. Allah tergantikan di dalam hati kita. Ya kita nanti jadi kufur nikmat di situ. Bunda mati bunda ininya, bunda. Orangnya entah kemana. Ya, ada yang tanya dari tadi, mohon maaf, ada bang siapa tadi, Ustadz, harga satu sak semen di sekitar sekolah yang akan dibangun berapa? Harga satu sak semen di Goa itu sekitar 55.000 sampai 68.000. Tergantung merek ya, merek apa merek? Merek. Ya, takutnya salah jadi perek ya. Kalau mereknya Kubota ya bisa sampai 100.000. Kalau Yanmar ini merek semen apa merek apa sih nih? Yanmar sama Kubota apa nih? Oh, semen. Kalau di sana itu yang paling top itu semen Tonasa atau semen Bosowa. Iya. Antara 55 sampai 60.000. Iya, ya 55 sampai 68.000 lah kurang lebih. Ya 55 sampai 70.000 lah kalau mau digenap-genapkan ya 100.000 lah satu sak itu kalau mau digenap-genapkan ya kan. Ya, kalau yang mau enggak Bang Dio aku 50 aja lah Bang Dio, hitung satu sak. Oke, enggak apa-apa. Gas. Bunda, ini gimana Bunda? Bunda jauh dari layar kayaknya. Bunda. Bunda kirisnya enggak kelihatan Bunda. Halo Bundaku. Kayaknya jauh dari ini. Jauh dari perangkat beliau nih kayaknya. Ya. Itu ya satu sak semennya kurang lebih 55.000 sampai 68.000 atau 70.000 lah. Ya. Satu sak saya semennya. yakin setiap muslim yang nonton ini ya hatinya itu tergerak. Pasti tergerak, aku ingin ikut lah. Pasti itu kalau muslim yang normal, kecuali dia nggak normal ya kan. Punya pemikiran yang liberal ya nggak tahu, tapi selagi dia normal, orang yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah, pasti hatinya tergerak itu. Setidaknya niat itu sudah ada. Berdoalah sama Allah, ya Allah, berilah aku kelapangan rezeki ya Allah, biar saya bisa ya Allah. Ini saya 10 sak semen Ustadz. Siapa ini dari? Wih, Masya Allah. Ada yang minta dari Malari 153. Barakallah fikum Malari 153. Semoga niat Anda dicatat oleh Allah sebagai amal jariah. Ya, mudah sekali urusan. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang. Saya sudah nulis ini nomor rekening dari BTN ya. 4013 0001 7173. Atas nama siapa Bang? Pasar Mualaf Center Indonesia. Yayasan Mualaf Center. Oh, Yayasan Mualaf Center Indonesia gitu ya? Ya, betul.
Insya Allah Jangan lupa Bang, kalau TF itu jangan lupa nolnya dibanyakin. Di belakang ya. Enggak kan, saya cuma petani nih, petani. Insya Allah walaupun 100.000 200.000 akan saya kirimkan tiap bulan gitu. Amin ya Allah, barakallah. Kabul ya Allah, kabulkan ya Allah niat-niat saudaraku baik ini kabulkan ya Allah. Yang sekarang ini belum bisa tapi udah ada niat ya Allah, kabulkan ya Allah. Amin ya Allah. Yayasan apa mah? Mu'alaf Yayasan Center Mu'alaf Center. MMCI Yayasan Mu'alaf Center Indonesia. Makassar. Masya Allah. Saya sudah tidak terbaca minta naik. Ya, karena ini Bang, karena Ustadz Dio baru ngasih pencerahan terus kita potong itu kan nggak etis gitu kan. Jadi kan di Islam ini selain berilmu juga harus beradab, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu Bang. Jadi kita nggak berani motong-motong Bang, gitu. Iya. Mantap. Sekarang saya mau kirim 500.000. Allah, Masya Allah, Akbar, boleh. subhanallah. Boleh, silakan. Ayo, Silakan kawan-kawan. abangku. Jangan mau ketinggalan. Nanti bukti transfernya Atas nama Yayasan Mu'alaf Center Indonesia Makassar gitu ya. Ya. nanti bukti transfernya dikirim ke WA saya aja Pak Untung. Oh, kalau WA-nya siapa ini? Nah, nomor berapa? 0813. Bentar. Ya. 0813 9233 9233. ya 7800. Bentar. 0813 99 9233. Oh, 92. Ya itu di bawah tuh Pak. 92. Nah, itu di bawah udah ada itu, Mbak Ati itu. Ya, 9233. Itu Ya, di screenshot aja Pak, di bawah itu di screenshot aja. Nggak ngerti ya screenshot Pak De. 9233 7800. 7800. Ya. Saya baca ya. 0813 9233 7800. Ya. Betul. Nah, ini ada juga dari Kak Ucica 200.000. Barakallah fikum Kak Ucica. Atas nama ini siapa nih? Atas nama siapa? Handi Selebes. Handi Selebes. Andi. Ya. Handi Wijaya, Handi Selebes. Kalebat. Dikirimkan. Ya. 0813 9233 7800 ya. Siap. Ya. Ya, Tapi bentar Bang ya, kita doakan dulu yang udah transfer. Ini ada Queen Is 765. Masya Allah, barakallah fikum Queen. Semoga Allah permudah urusanmu ya, diperlancar segala urusan, dijaga kesehatannya. Amin. Insya Allah infak itu juga bisa menjauhkan kita dari mara bahaya, ya kan? Bisa menjadi obat ketika kita sembuh. Kalau tidak salah Ustadz Dio, dahulu para sahabat itu ketika sakit, mereka tidak buru-buru cari obat, tapi mereka perbanyak sedekah. Betul enggak Ustadz? Iya, betul.